gimana itu? Makanya aku kadang heran nih Abang Nandar masih mau melayani dia diskusi PKPK, ngapain lagi? Semua kayak gitu mereka. Apa yang ditanya, apa yang dijawab? Nanti ujung-ujungnya closing, selesai. Awak yang di bawah kayak mana ya, penasaran, kegeraman, gak dapat apa-apa. Yo, ada yang mau naik, yo, teman-teman Kristen yang mau naik. Open cam kau itu Nora. Itu Nora. Di roomnya Ustadz Abu Hadi tadi saya open cam 5 Oten yang udah ngocrot-ngocrot, jadi jangan dulu. Si Mahok lagi naik, Bagudung, Bajigur, Jeff Colby, Baluap. Assalamualaikum, Brother Theodore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Jeff Colby. Bang Jeff. Mak ngeri kali ya. Islam apa Kristen, Bang? Waalaikumsalam, Bang Indigo. Kristen. Oh, Kristen. Mau diskusi kita, Bang? Mana siar kata dinaikkan? Kau cari si RK ke rumahnya lah. Kok kesini pula kau cari? Dia kan coba naikkan. Hah? Naikkan si RK. Takut dia, Mahok. Lain mau ngomong sama si RK gitu? Ya, naikkan aja. Jangan diturunkan. Iya, bukan diturunkan, dia yang nggak mau, dia yang mau pulang. Kau nggak, kau mau diskusi sama si RK gitu? Ya udah panggil Juma. Loh. Dengan saya saja yang paling rendah ilmunya di sini kau tak mampu tangani, apalagi Bang Zuma. Alamak, kayak mananya kau ini, Baluap. Belum Bang Theodor yang kena kau, mampus kau. Aduh. Si Alif itu Gak usah, gak ada ilmu kau ini, jauh. Namanya penyembah manusia itu ilmunya rendah semua. Aku bayarannya mahal, Pandi. Mahok, kasih kopi satu dia, teman-teman. Kasih kopi satu aja. Kopi satu. Bajigur. Juma, suruh debat sama saya coba. Gak usah anak kecil sama kau. kalian mana level aku? Gak usah anak Gak kecil. level aku sama kalian. Gak usah congor besar kau, anak kecil lah. Assalamualaikum bagi yang muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya bagi kata-kata dulu buat Bang Zahra nih? Silakan. Oke Bang, saya selalu mengikuti Bang Zahra, salut dengan selalu ingin mempertahankan agama kita, agama Islam. Saya dukung sama Abang nih, jangan kasih kendur Bang, terus full gasnya. Ya. Masya Allah. Ya. Makasih Abang, makasih. Karena saya kemarin naik di room siapa RK. Karena RK itu berbelit-belit, berputar-putar. Selalu kayak gitu, Bang. Ya memang Kristen itu diskusi gitu, Bang. Kalau nggak berbelit berputar-putar, ya kan mana bisa diskusi dia, Bang. Karena gini, Bang, konsep ketuhanan mereka saja pun berbelit berputar-putar. Karena memang itu teknik dasarnya. Jika tidak berbelit berputar-putar, maka doktrin nggak bisa dimasukkan, Bang. Ya, itu nggak tahu. Tapi saya selalu mengikuti Bang Zahra ini. Saya salut dengan Bang Zahra, saya dukung. Jangan bagi kendur, Bang, gas terus ya. Nama aslinya siapa ini, Bang? Bang Zahra, kalau Abang tahu, Bang. Bang Saral. Nama aslinya siapa? Nama asli akunnya Bang Zahra ini. Ini ya, Pak. Inilah nama aslinya saya sendiri. Loh. Bodat. Bajigur. Itu ucapannya sama Zahra, jadi dia bingung dia. Syahral sama Zahra bingung dia. Lihat di bawah diam, jangan bilang-bilang. Bajigur. Mana Jumanya? Panggillah Jumanya. Suruh Juma debat sama saya coba. Ustaz Bang Juma, aku aja kau sudah terkencing-kencing. Baluap.
Udah sekarang gini aja Pak. Kau itu nggak ada ilmunya. Jeff, Orang kau mau aku diskusi masuk apa rumah tidak kau Jeff? selalu kasih ke orang. Iya Jeff, kau mau diskusi apa tidak? Gitu aja sekarang. Iya, coba panggil Juma, mana Juma coba. Yang ada di sini aku, Bang Pandi, Itonora, Theodor, Bang Sahral. Kalau kau tidak mau berdiskusi dengan salah satu di antara kami, yaudah sekarang silakan kau pergi aja Jeff. Oke. Siapa mau diskusi sama saya? Kau tinggal pilih, kau mau pilih siapa? Kau tinggal pilih, kau pilih siapa? Iya, Apa? samamu Faruk, biar kau diam kau ya. Kalau kau nanti kalah kau diam ya, jangan berapologet lagi kau ya. Kalau kau kalah ya. Mau. Iya, kalau kau kalah berhenti kamu tuankan anak manusia ya. Iya. Oke, sepakat. Tapi kau bisa nggak diskusi kau. Diam dulu kau Jeff Colby. Bisa di follow aku Oke. Le. Bantu aku di follow kawan-kawan di bawah Le. Lo kan duku polo lah iku. Kawan-kawan yang lain di bawah bantu follow. Ya, teman yang di bawah follow oleh Le Pandi ya, akun Zahra ya, di follow ya. Biar bisa apa? Buka komal beliau. Tapi 1000 bisa buka komal iku. Iyalah, sekalian di follow lah sekalian biar banyak followersnya. Follow ya, di follow oleh Pandi ya. Kalian follow. Nanti dimarahinnya aku. Udah Rus, syukron jazakallah khair. Oke, kita saling mengenal dulu ya Jeff ya. Kau kan Kristen ini Jeff kan? Biar aku tahu seperti apa memberikan pertanyaan kepadamu sesuai dengan denommu. Oke Jeff? Aku yang nanya samamu. Kau gak usah Iya, nanya, kau yang nanya sama nanya dulu. aku. Satu-satu gak apa-apa, kau belum tanya gak apa-apa. Tapi aku mengenal dirimu dulu. Denom kau ini apa? Halo? Ya, emang dia nomor apa lagi? Ya, Tritunggal lah, apa lagi? Oh, kau Tritunggal. Oke, Betul kan silakan. pertanyaannya? Kejam kali kau rupanya Jeff Colby. Jangan kejam-kejam lah kau di komal orang. Kayak mananya kau ini, bah? Ya, makanya pintar dikit lah Pandi. Lebih awal. Ku kasih kau bertanya lebih awal, ya. Tapi setiap pertanyaan kita dan perkataan yang keluar dari lisan kita harus ada datanya, Jeff ya. Biar jangan fitnah, Jeff, atau biar jangan menghujat dikatakan, Jeff ya. Oke? Kalau framing dan botol aku bilang botol memang apa adanya. Yaudah, silakan cepat. Jangan membuang waktu, Jeff. Silakan. Oke, yang lain diam ya. Faruk, kalau kamu nggak bisa jawab kamu itu botol, jangan banyak sok tahu ya tentang Kristen. Sekarang saya tanya kamu, dengar. Hakikat Allahmu apa? Apa? Hakikat Allahmu apa? Bertanya Ya saja. Allah. Aduh. Kan nggak bisa jawab, kau botol itu aja pun nggak ngerti kau Aku pertanyaan jawab itu. Allah, nggak bisa. Hakikat Hakikat Allahmu apa? Allahmu apa? Allah. Apa jawaban apa itu? Ngerti nggak kau arti hakikat? Kau ngerti nggak arti jawaban kau? Pertanyaan kau. Hakikat Allahmu apa? Allah. Kecuali kau bertanya kekuasaan Allahmu Apa apa? artinya hakikat? Siapa Pertanyaannya, pertanyaannya apa? Jawabannya apa? Botol. Karena tidak bisa terpecahkan antara Allah dan Allah. Allah itu esa zatnya, Makanya kau esa itu perbuatannya, botol, esa nggak ada kekuasaannya, ilmu, esa segalanya. jangan berapologet. Kau nggak ada ilmu. Siapa? Coba kamu nggak bisa jawab, ya kau diam. Nora, jawab Nora. Bisa kamu jawab saya? Jangan kau Kamu nggak ada paksakan ilmu juga. aku seperti kalian, bro. Kamu mute, kamu mute, silakan. Atau Theodor, silakan Theodor, open mic. Allahnya Allah, apalagi Jangan ada lagi yang mau menambahkan narasi yang lain. Hakikat Allah ya Allah. Allah. Ngerti nggak arti hakikat apa? Botol kali. Paham Jawab tidak apa pertanyaannya arti apa? hakikat? Jawabannya apa? Ya kau paham tidak arti hakikat? Hakikat itu esensi. Esensi Allahmu apa? Ya esensi Allah kami ya Allah. Botol. Congor, baluap. Kutanya kau hakikatnya Yesus apa kau? Sekarang. Kutanya sama kau hakikatnya Yesus apa sekarang ini eksistensi daripada Yesus apa kau? Bentar. Kau usah botol-botol orang. Kau baru naik, kau belum bernarasi, kau belum jelas hakikat. Jadi jelas hakikat Allah daripada Allah Subhanahu Wa Taala ya Allah. Oke, saya tanya. Ya, oke. Mana kau ini? Allahmu Maha Pencipta? Apakah Allahmu Maha Pencipta? Udah berapa pertanyaan itu? Sudah dua ya? Sudah dua kan?
Harusnya one by one Karena kita. pertanyaan pertama nggak bisa dijawab. Pertanyaan Loh, udah aku jawab silakan. Allah. Aku nanti bertanya, Oke. aku bertanya ini. Kau Karena terserah nggak menjawab. nyambung. Bentar, saya tanya. Theodor, saya tanya lagi. Apakah Allah Maha Pencipta? Kita dua bro. Kau jangan kemana-mana. Kita Bentar, dua. Kita dua. Faruq, kau botol. Yang diskusi Faruq, kita kau dua. botol, diam. Yang diskusi kita dua. Yang diskusi kita dua. Kau jangan bawa kemana-mana Oke, lagi. oke. Jangan bawa orang lain. Oke, Udah. oke. Sekarang aku tanya Oke. sama kamu ya. Sekarang aku bertanya ya. Bentar. Enggak, belum Loh, kok kelar. belum? Belum kelar. Pertanyaanku apa, jawabanmu apa? Sekarang saya tanya. Apakah Allah Maha Oke, Pencipta? gini Jeff. Jika memang kau menyatakan jawabanku salah, berikan kebenarannya, silahkan. Bentar, saya tanya kamu. Apakah Allah Maha Pencipta? Jawab dulu. Udah berbeda pertanyaanmu. Tadi kau bertanya hakikat Allah itu Bisa nggak kau apa? diskusi? Bisa Lo nggak bisa, diskusi? tanya aku tadi Ya kan udah, hakikat jawab. Allahmu apa? Allah. Kau Jawab. nyatakan jawabanku itu Apakah botol kan Allahmu gitu. Maha Pencipta? Dengar dulu. Kau Jawab. nyatakan tadi kan jawabanku itu salah. Ya Ini kan? siapa yang mau Maka diskusi aku sama saya? luruskan. Siapa yang sanggup diskusi sama saya? Juma panggil Juma. Botol-botol kali Aku. kalian. Ya kau luruskan lah. Ya udah, memang kalau aku- kau bisa diskusi. Kesalahannya di mana? Kalau kau bisa diskusi, jawab pertanyaan saya. Apakah Allah Maha Pencipta? Apa hakikat Allahmu? Kan kau bilang kan? Iya, nggak bisa kau jawab, nggak nyambung. Iya Allah. Sekarang saya tanya Ya kan kamu. aku jawab. Nggak nyambung. Jika salah, Jeff, jika salah, kau berikan jawaban yang benar apa? Silahkan. Buktikan Iya, lah. nanti saya ajarin kamu. Sekarang saya jawab saya. Ya udah, Apakah Allah buktikan. Maha Aku juga Pencipta? salah saja bilang salah, tapi kau nggak bisa menunjukkan kebenarannya seperti apa. Jawablah, jawab. Gua Udah aku jawab Allah. Apakah Allah Maha Pencipta? Itu jawaban ke pertanyaan kedua. Aku tanya dulu lah sama nggak apa-apa, terserah kau lah, hitung kau hitung. Ya, Iya, hitung kau sekarang hitung. aku bertanya ya. Apakah Allah Maha Pencipta? Tanya sekarang ya, biar satu-satu kita ya. Ya, satu Nanti pertanyaan aku nanti sekarang. nanti pertanyaanku belum kelar. Ngerti nggak kau? Apakah Allah Maha Satu lah. Pencipta? Kau udah tanya tadi sama aku Apa satu. nggak ada ilmu kau, Theodor? Silakan Theodor. Apakah Allah Maha Pencipta, Theodor? Jangan ada yang lain. Aku tanya satu ya, habis itu kau nanti bertanya lagi ya. Susah kali kau jawab pertanyaan Allah Maha Pencipta atau enggak? Maha Pencipta Orang enggak Allah? pertanyaanku simpel. Pertanyaanku simpel ya, jawabanku simpel lah. Gak mungkin kau rumit-rumitkan. Bisa nggak kau diskusi? Kau rimu ini Bisa. room diskusi atau room gila? Jadi gini Jeff, diskusi itu gini Jeff. Contoh aku bertanya kepadamu, ya kan? Aku bertanya kepadamu. Jawabanku. Iya, contoh aku Pertanyaanku bertanya nggak kau kepadamu. jawab. Kau berikan jawaban yang salah dan tidak masuk akal, maka aku akan meluruskan. Salah Jeff, kan gitu. Menurut dalam kitabmu itu begini gini. Aku bilang begitu kan gitu. Sekarang Dengar. Kau nggak usah banyak ngomong. Kau itu sok menyatakan jawabanmu itu kitab kau, salah. tapi kau nggak tahu apa-apa. Sedangkan Allahmu aja kau nggak kenal. Jawabannya seperti Dengar, apa? dengar. Pertanyaanku simpel sekali ya. Apakah Allahmu Maha Pencipta? Ya, Maha Pencipta ada dua ya. Udah dua ya Oke. pertanyaanmu ya. Udah dua. Ya. Sekarang aku tanya. Bagaimana Allahmu menciptakan segala sesuatu? Bagaimana? Kalau memang dia ada, bagaimana? Bisa nggak kau jawab? Bagaimana Allahmu menciptakan segala sesuatu? Jeff, turun aja kau. Dia Turun cukup dari berkata. Dengar Jeff. Bisa Dia- nggak dia- jawab? Ada nggak Allahmu itu? Jawab. Bagaimana Yang Allahmu mana menciptakan segala pertanyaan sesuatu? kau? Sudah 4 pertanyaan kau Jeff. Bisa nggak diskusi kau? Bisa nggak diskusi? Pertama kau tanya, dengar dulu biar luruskan. Pertama kau Silakan tanya Theodor. hakikat Bang Allah Diam, apa? Bang Diam, Theodor. Silakan Theodor. Ada yang sanggup jawab? Silakan. Ada yang sanggup jawab saya? Silakan. Pertanyaanmu yang pertama kan kau tanya hakikat Allah apa? Allah. Ya Bilang. udah jawab aja. Allah Usah Maha banyak Pencipta. ngomong. Dengar Nggak usah dulu, banyak jawab. apakah Allah Maha Pencipta? Iya, Allah Maha Pencipta. 2. Ya kan? Yang Ya, ketiga apa lagi coba? hitung. Pertanyaanmu. Iya, pertanyaan ketiga apa? Ya hitung lah. Iya, pertanyaan ketiga. ketiga apa selanjutnya? Bagaimana Allah menciptakan segala sesuatu? Cukup dia berkata jadi kun fayakun, jadi maka jadilah segala sesuatu yang dia inginkan itu. Apa itu? Kun fayakun. Maksudnya gimana? Turunkan aja ini lah, turunkan aja. Tidak ada isi. Ito, tolong dulu 5 menit aja saya sama dia.
Bentar, Nora, kamu kalau mau saya 5 menit diskusi sama kau. saya, 5 menit sama dia sebentar itu. kamu kalau mau diskusi sama saya, jawab dulu pertanyaan saya. 5 menit saya sama kau, selesai kau nanti. Enggak. Kalau enggak mau jawab 5 pertanyaan saya menit saya turun. sama kau, tenang aja kau. Enggak bisa. Jawab dulu Diam pertanyaan 5 saya. menit saya sama kau. Sekarang begini, Jawab kau dulu bertanya pertanyaan hakikat saya. Tuhan kami adalah Kalau siapa? kamu nggak Tuhan, mau dia jawab pertanyaan, Allah. kalau kamu nggak mau jawab pertanyaan Kau saya, mute-kan saya dia turun. tuh. Tidak Kalau kamu cocok nggak- dia tuh. Kau diam dulu, ya. Saya baca di dalam surat Al-Hasyr ayat 24. Ini menjawab pertanyaan yang kedua. Tapi gini, Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Pertanyaan saya, di mana datanya kalau Yesus maha perkasa dan maha bijaksana? Tunjukkan. udah pergi dia. Bangsat. Banyak kali cerita kau. Tuhan kok Dia memang nggak mau ditanya. Cikari kau punya Tuhan tuh. Di siapa dulu toh? Ada yang naik. Iya, Bang Leor. Islam apa Kristen Bang Leor? Aku Islam. Aku aja lawannya si Pak Jeb itu tadi yang gila. Lawannya harus datang yang gila. Gitu maksudnya tadi Pak. Itu kan gila. Si Jeb itu gila. Jadi jawabannya aturannya aku biar disuruh disembahnya. Iya, nggak apa-apa Bang Leo. Begini ya. Mana Di dalam si Jebnya? Al-Quran yang tadi saya baca, Allah tuh maha perkasa dan maha bijaksana. Berarti tidak mungkin mati dong. Gimana Tuhan mereka maha perkasa? Tuh juga mati kan? Iya, selamat pagi. Agama apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi begini, maaf, ini tadi itu saya ketawa terbahak-bahak itu kenapa? Si Jeff ini kan, maaf saya Muslim, saudara saya. Jadi saya gergeten itu gini. Kenapa kita melayani orang yang seperti itu gitu loh? Maksud saya buang-buang waktu gitu, abangku Farouk. Itu jelas. Ini si Wow 12 tolong dibisukan aja itu. Itu tukang record itu. Suka mengapa dia? Oh, 12. Ya, Wow 12. Halo? Udah. Ya, silakan, Bang. Ya, oke. Jadi gini, ini hanya masukan yang mungkin jadi bahan pertimbangan saja sahabatku Muslim semuanya. Saya itu senang sekali masuk ke kumal-kumal Muslim maupun non Muslim atau kafir itu saya hanya lihat ternyata seperti ini ilmunya mereka. Ternyata kita lebih jauh melangkah gitu loh. Jadi orang Muslim ini nggak sekedar abal-abal seperti abangku Farouk lah, kakakku Nora dan semuanya. Nah, artinya apa? Ketika kita berlawan sama model yang kayak Jeff tadi, kalau menurut saya, mohon maaf untuk saya pribadi, itu pasti tidak akan pernah saya jawab, langsung saya turunkan untuk saya. Kenapa? Nggak ada manfaat. Nggak mau diberi ayat yang model apa aja, mau kok empok Nora, maaf. Kak Nora kasih pertanyaan seperti apa, nggak akan pernah bisa dia itu akan bisa menjawab, bahkan dia akan terus nyerocos. Ngapain? Itu udah pasti turunkan aja udah. Gitu aja pesan saya. Karena apa? Kita lebih banyak orang-orang di bawah ini yang lebih memberikan manfaat ketika mereka udah berani naik, berarti dia udah membawa data yang benar menurut mereka gitu loh. Jadi itu aja yang kita sambut dengan baik. Tapi kalau ada sudah yang kayak gitu, belum apa-apa udah botol-botol bangsat. Saya sampai nggak kuat dada saya gitu loh. Udah dijawab kok masih botol-botol gitu loh. Itu maaf ya, maaf mungkin saya salah kata gitu. Monggo silakan. Itu nanti dibaca WA aku dulu ya itu ya. Siap. Jadi mau nambahin ke Bang Iya ya. Jadi begini Bang. Ketika kita berapologetika di ranah publik seperti ini, tentu yang kita butuhkan adalah mental. Jadi kita harus pertama itu mental dulu ya, karena kita harus menghadapi segala tipe hal jenis kafir. Kalau kafir yang datang ke situ, yang tadi, artinya dia mengajukan perang, kita angkat pedang. Tetapi ketika kafir yang bertanya, kita bernasihat. Nah, selagi dia masih melancarkan syubhatnya, kita luruskan dengan namanya akidah Islam. Kita dudukkan. Menerima atau tidak terimanya, itu akhirnya menjadi pola pikir, satu renungan di dalam akal pikirannya. Karena memang tidak mudah perjuangan dari seorang Muslim. Begitu tepatnya.
Siap abangku, siap lanjut abangku semuanya, kakakku semuanya siap. Terima kasih. Oke Pak Hos. Ada saran Saya saya langsung Pak Hos. mustamiin aja saya deh supaya ada oten yang naik, saya tak turun ya. Nanti biar ada ruang untuk oten lainnya. Oke, sahabatku semua. Saya pamit, saya mustamiin aja di bawah ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Hos. Pak Hos. Iya bang. Nah, nanti kalau naik si Jeb, naikkan aja aku ya, biar aku yang gila sama gila jumpa gitu maksudnya ya. Ya, siap. Oke, saya turun dulu ya Pak ya. Itu hanya saran saya Siap, ya Bu. Oke, Siap. Naikkan Aletia, saya diskusi sama dia. Ya, selamat pagi. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Bunda Nora, apa yang diciptakan oleh Yesus? Jadi Yesus menciptakan... Saya tidak bertanya menciptakan Aletia. Di mana datanya bahwa Yesus kamu tuh maha perkasa? Iya, kan firman. Kan firman menjadi manusia kan? Maha perkasa. Yang membuat firman Iya, kan menjadi mencipta manusia, gimana kamu baca sih? Yohanes 1 nomor 3 Aletia. Segala sesuatu telah dijadikan oleh dia. Dia itu siapa? Iya. Dia itu adalah sang firman yang mengeluarkan benar. firman. Nah, sekarang kamu tunjukkan bahwa Yesus itu maha perkasa. Lah udah benar firman kan pencipta. Siapa yang firman itu telah menjadi manusia? Siapa yang mengeluarkan firman? Siapa yang berfirman? Ya firman kan telah ada sejak semula, Yohanes 1 ayat 1 kan? Saya bertanya, siapakah firman? Firman itu Yesus yang menciptakan, yang Firman menjadikan itu segala siapa? sesuatu. Ya Tuhan Yesus yang menjadikan segala sesuatu. 1 Korintus 8 Firman itu ayat 6. siapa? Iya, firman itu siapa? Siapa firman itu? Udah dijawab. Gimana sih Tuhan Yesus? Jadi gini, Muhammad itu Coba kamu diciptakan baca oleh Yesus baik-baik, juga. kamu baca baik-baik, bukan, kamu baca baik-baik Yohanes 1 nomor 1. Firman itu siapa? Coba. Iya, firman itu adalah Allah. Ya, baca sehakikat. dulu baik-baik, baca enggak? Saya minta Lah, kamu baca. Ale. saya kan udah baca, kamu yang belum baca. Iya, coba, saya mau dengar. Mana? Coba kamu baca aja supaya ku kasih Kamu paham baca, gitu. kamu yang mengatakan firman itu adalah Yesus, coba kamu baca. Iya, firman telah menjadi daging, berinkarnasi Saya menjadi tidak manusia. bertanya menjadi daging. Itu Yohanes 1 nomor 14. Yang saya tanya Yohanes 1 nomor 1. Firman itu siapa? Iya, firman itu adalah Ya Allah. baca dulu, bacalah. Kenapa kamu Iya, tidak pada membaca mulanya kitab adalah kamu? firman telah bersama-sama dengan Allah Ketika dan firman kami itu adalah membaca Allah. kitab kalian mengatakan tidak cocok umat muslim membaca kitab kalian. Nah, saya Nah, minta kami nggak saudara pernah bilang Kristen gitu. membacanya. Kamu baca. Kami nggak pernah Iya, bilang gitu, justru kalian. Saudara-saudara kamu. Saya bilang saudara-saudara kamu. Saya ada sebut nama kamu. Saya bilang coba kamu baca Yohanes 1 nomor 1. Firman itu siapa? Udah di Astagfirullahalazim, udah dibilang firman itu adalah Allah. Yesus Bilang itu haleluya Allah. lah. Haleluya, puji tukang, ya kan? Gak usah bilang Lah, astagfirullah, malu lah hujan. kalian. Firman Oke, itu siapa di dalam Yohanes 1 nomor 1? Subhanallah. Yohanes 1 nomor 1 firman Kalau mau itu siapa, menghujat, Alet? Kalau mau menghujat, Saya dipakai tidak ya. menghujat. Subhanallah. Saya tidak menghujat, Rahmatan Bre. lil kelamin. Kau baca dulu. Apalagi? Sudah, cepat baca. Jangan Yohanes main 1 hujat nomor dengan 1. saya ya. Tuhan ente Jangan binatang. main hujat Tuhan dengan ente saya. domba. Yohanes Tuhan ente 1 nomor 1. Coba dibaca firman itu Siapa siapa? yang mulai? Coba rekamannya. Tuhan Yohanes ente 1 nomor binatang. 1. Hujatan. Domba. Izin Tuhan ente izin domba, sebentar. binatang. Yohanes Ya. 1 nomor Binatang, 1. Tuhan ente Kalau mau domba. diskusi yang beredukasi, Domba. Iya, jangan Tuhan oke. ente binatang. Edukasi nih. Izin dulu Bang Ya. Dewa. Tuhan ente. Izin dulu Bang Dewa. Perempuan dengan perempuan dulu Bang. Yohanes 1 nomor 1. Coba silakan baca. udah dibaca 1 juta kali Mbak Nora, udah dibaca. Silakan kamu baca di mana di situ Udah firman itu dibaca, adalah Yesus. Muhammad pun Silakan diciptakan baca, oleh silakan Yesus. dibaca Yohanes 1 nomor 1. Allah. Firman Sudah itu siapa? katakan Silakan bahwa dibaca. diciptakan juga oleh Alex, Yesus. kamu baca kitab kamu. Yohanes Udah 1 dibaca nomor tadi. 1 tuh firman Udah itu dibaca. siapa? Kamu baca Udah dulu. dibaca, Kenapa kamu gak mau astagfirullah. baca kitab Udah kamu? dibaca. Malu kamu. Loh, kok Malu malu? kamu. Kamu belum baca hadis. Baca. Kenapa Bukannya baca hadis umat dulu. Kristen seenaknya membaca Al-Quran itu pun juga memakai terjemahan, giliran kitab kalian Lah, terjemahan, kamu kalau kalian tanpa tidak terjemahan membaca. nggak akan paham Kamu kitabmu. jawab saya. Tanpa terjemahan, Yohanes 1 nomor kamu nggak 1. bakal paham kitabmu. Kau minta. Saya belum bisa di sini memiutkan apa walaupun moderator itu.
Tanpa Yohanes terjemahan 1 nggak nomor bakal paham 1. kitab kalian. Yohanes 1 nomor 1. Kau mengatakan firman itu adalah Yesus. Baca dulu Yohanes 1 nomor 1. Di mana dikatakan firman itu adalah Yesus? Ayo, biar kau tunjukkan di mana Yesus itu adalah Maha Perkasa. Seperti yang saya tunjukkan tadi di dalam Al-Quran saya. Sudah dijelaskan. Jadi yang cerdas, Kamu yang Islam baca cerdas. Yohanes 1 nomor Islam cerdas 1. yang Malu kau baca memahaminya. kitabmu sendiri. Kalau Islam nggak Malu kau cerdas. baca. Malu kau baca kitabmu sendiri. Baca Yohanes 1 nomor 1 di mana firman itu adalah Yesus. Baca, Saya baca. buka hadis, akhlak Baca. Muhammad. Baca, Lagi baca. Kau Muhammad, buka hadis kamu gak tahu pasti bahasa malu. Arab. Baca. Baca kau. Di room kau seenak saja kau. Inilah kelihatan aslinya kau. Gila semua, gila semua. Turunkan aja si Habib. Ini Kristen ini, bodat ini, menyamar-nyamar. Gila semua. Aletia, kau diskusi sama saya, tolong kita tuh edukasi ya. Kita tuh Saya agak sudah membaca dan berkualitas saya sudah lah, Alet. menjelaskan Ya, bahwa kamu firman itu menjelaskan, adalah kamu Yesus. nggak baca Yohanes 1 nomor 1. Baca Yohanes 1 nomor 1. Udah dibaca. Baca Yohanes Saya 1 bukan nomor orang 1. bodoh ya. Saya udah baca. Baca yang Yohanes 1 ulang-ulang nomor orang 1. bodoh. Kenapa Anda malu membacanya? Nggak malu. Saya buka hadis Baca. baru malu. Silakan baca. Ketika saya buka hadis Ayo baca, Alet. tentang baginda Yohanes Muhammad, 1 nomor baginda 1 apa Muhammad, bunyinya di kalian situ? akan malu. Malu. Oke, karena si Aletia malu Bentar, membacanya, Mbak. saya akan Bentar, Mbak. membacanya. Baca kitab kalian. Yang baru naik tolong dulu ya, sebentar. Bentar Mbak Ini Nura, perempuan saya dengan perempuan. Siapa yang kick dia? Ada yang kick? Ada yang kick gitu? Gak ada yang turun, moderator gak ada yang turunkan dia ya? Nggak ada bunda, nggak ada. Dia sendiri, dia pergi sendiri. Oke. Dia pergi sendiri. Waalaikumsalam. Salam. Saya sedikit ya. Oke, saya sedikit. Yohanes 1 nomor 1. Dia tadi mengatakan bahwa Yesus itu maha perkasa. Dari mana? Dari firman yang telah menjadi manusia. Bangsatnya itu penipu kali kau. Sama dengan kitab kau suka kali menipu kau. Aletia kau serigala berbulu kunarion kau. Ya, mukamu seperti muka B2, kelakuanmu seperti kelakuan kunarion kau. Sekarang saya bacakan itu noise itu. Firman yang telah menjadi manusia. Ini pasal 1. Sebenarnya pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Di mana firman itu adalah Yesus? Kau jangan melakukan penipuan di sini sama saya kau. Kalau saya bilang lebih pintar aku tentang Bible kau daripada kau. Kau yang kau imani apa? Gak ada yang kau imani di dalam Bible kau. Perkataan pendeta saja yang kau imani terus. Biar apa? Biar mengalir perpuluhan, datang perpuluhan, persembahan ngalir terus, persembahan ngalir. Datang pendeta berkhotbah dengan kepalsuan bibirnya saja. Itu yang kau imani. Di mana Tuhan kau maha perkasa? Apa yang sudah dia buat? Goib juga dia di kayu salib. Keadaan bugil dia di kayu salib. Ada enggak? 11 muridnya membuka jubah mereka untuk menutupi kemaluan Tuhan kamu. Enggak ada sama sekali. Enggak ada. Tuhan kamu mati bugil. Bangga kau di situ. Sampai nampak kelenteng-kelenteng yang di bawah itu, memalukan punya Tuhan seperti itu. Lebih bagus saya ateis kalau punya Tuhan yang ada kelenteng-kelentengnya bergantung-gantungan di kayu salib. Oh, kau pikir saya nggak tahu bagaimana perangai kau? Masuk kau sok-sok mau berdiskusi intelek sama saya kau. Otak kau tuh tak ada kau. Terlalu banyak kau makan kunarion kau. Kalau makan kau B2 dengan kunarion itu, tolong jangan di bagian duburnya. Setidaknya badannya ada, masih ada daging, kepalanya masih ada lah. Tapi congornya jangan kau makan dengan duburnya. Tahu kau? Sok-sok pula kau di sini mau mengajar saya tentang Bible kau. Apa yang bisa ku ikutin dalam Bible kau ini? Apa? Bagaimana bentuk Tuhan kau bejaknya pun juga saya sudah tahu. Bagaimana Tuhan kau cabulnya juga kami juga udah tahu. Jangan melakukan penipuan di sini. Ini podium Islam, woi. Bukan podium Kristen yang seenaknya saja kau mau berkhotbah seperti pendeta kau yang melakukan penipuan saja terus. Yang sama pendeta kalian tuh. Saya tantang mereka tuh. Taunya menghujat saja di dalam gereja. Kalau tidak viral bagaimana si Gilbert pada waktu berkhotbah kepada jemaat-jemaatnya, kita tidak akan tahu ternyata di dalam gereja mereka menyinggung juga bagaimana keislaman. Ini kurang ajarnya ini. Kurang ajar kali lah. Kalau nggak viral si Gilbert, kita nggak tahu ternyata mereka bagaimana cara menyinggung Islam. Islam sholat 5 waktu, kau sekali seminggu aja belum tentu gereja kau. Tahu? Sekali seminggu aja belum tentu gereja kau. Kenapa? Bagi yang tidak ke gereja, kalian akan binasa dan akan masuk neraka. Gak ada kayak gitu. Mau ke gereja kalian, mau tidak kalian terserah kalian. Tapi di dalam Islam apa? Neraka lah bagi yang apa?
bagi yang tidak menunaikan sholat 5 waktunya. Di dalam kubur itu yang akan ditanya, bagaimana sholat kau? Apakah di dalam kubur kau akan ditanya, bagaimana gereja kau? Kami nggak tahu Tuhan, kami pergoy-pergoy aja di situ berbagai bahasa-bahasa roh. Dasar. Lanjut Bang Dewa, saya mute lagi. Iya. Tadi dia berusaha untuk melarikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dia itu membaca Al-Quran. Inilah contoh yang sering Dewa katakan ya. Orang-orang seperti Aletea itu membaca Al-Quran, membaca hadis, pahamnya cuma separuh. Pahamnya cuma separuh. Mengerti cuma seperempat. Tapi ilmu yang ada di dalam pikiran dia itu sama sekali nol. Tapi kalau berbicara, double-nya luar biasa itu orang. Ya, orang seperti beliau itu, Bang Paruk, Bang Theodor, Bunda Nora, sanggup mengalahkan argumen-argumen orang ilmuwan hanya dengan satu fakta. Walaupun itu 100 orang. Tetapi satu orang seperti Aletea, walaupun kita memberikan yang namanya fakta 100 kali, dia tetap bakal ingkar. Ya itulah orang seperti Aletea itu. Apa ya? Jadi ilmu tidak ada pun sama sekali. Memang ilmu tidak ada. Tapi kalau berbicara luar biasa, double-nya itu. Double-nya luar biasa. Bahkan lebih hebat daripada, mohon maaf ya, lebih hebat daripada iblis dia itu. Nah, makanya Dewa pernah mengatakan seperti ini ya. Jangan melawan iblis dengan ilmu, karena iblis sangat berilmu. Jangan melawan iblis dengan fakta, karena iblis pandai memutar balikan fakta. Jangan mengajak iblis berdebat, karena iblis pandai merangkai kata. Ya, yang paling bagus itu ya mendingan dikik, bener. Sudah tidak ada ilmu, apalagi yang harus kita dengarkan dari dia. Diskusi tidak bisa, bisanya hanya menghujat. Lah, kemana Bunda Nora ini? Bang Paruk? Bang Paruk? Bang Teo? Lah, Bunda Nora kemana ini? Oh, di-report. Lah, Bisa bicara sedikit, Bang? Silakan. Sekarang silakan. kita cuma mau tanya aja nih, Bang. Masalah perdebatan masalah agama ini ya sebetulnya kita pun kurang paham betul ini, tapi ya setahu aku baik itu Muslim ataupun itu Nasrani, ya gini dia Bang. Nasrani itu siapa? Banyak sekali itu yang berdebatkan tentang masalah agama kita ini. Satu contoh, kalau yang aku perhatikan, yang kita berdebatkan ini semua nggak masuk di akal. Contohnya, abang kelahiran tahun berapa coba? Kenapa nanya kelahiran, Bang? Iya, apa? sama Islam ini di TikTok ini. Terus masalahnya poinnya apa, Bapak? Ini dia, kita perlu ketahui itu, Bang. Baik itu dari Al-Quran ataupun Alkitab. Kalau kita semua tidak bisa membuktikan dengan cara yang benar, jadi nggak usah kita cari debat. Kita tergantung dari lawan kita, Bang. Kalau lawan kita itu datang sebagai singa, kita akan berubah menjadi singa, Bang. Kalau lawan Sekarang kita abang itu datang dengan sebagai pakai suara kelinci, data kan itu. kalau yang datang itu, yang datang ke Komal itu dia datang sebagai kelinci, kami akan lembut juga sebagai kelinci, Bang. Nah, Abang makanya agamanya itu apa? Abang agamanya apa? Muslim, Bang, Muslim. Oh, Muslim. Terus niat abang naik ke Komal ini untuk apa? Abang kalau tidak suka berdebat, mendingan abang turun saja. Tidak Bukan usah naik berdebat. ke Muslim. Kan udah aku Tidak bilang, usah, Bang. aku sekedar mau tanya dulu sama abang, bukan berdebat, mau tanya. Kalau nggak Ya, boleh udah bertanya, saya ya jawab bisa ya. aku turun. Ya udah, udah saya jawab ya. Udah saya jawab ya pertanyaannya ya. Begitu ya? Loh, mana semua orangnya keluar? Di report di report semua. Oh, ini donor ada.
Bunda Nora di report kayaknya itu. Ini Dewa juga baru bangun tidur, mohon maaf, nyawa Dewa belum full ini ya. Belum full nyawa Dewa. Bunda di report toh Bunda? Iya bang, di report aku. Live aku Wah, dihapus. mumpung rame nih, boleh nggak iklan nih? Boleh, silakan. Ya, Dibesarkan silakan, dulu Pak. bang Dewa. Asem ya, kan ini ya. Di Pandi kena report juga tadi toh, si Pandi. Semua. Nah, Dewa iklan dia izin ya. Ya, dia memang turun. Bang Baruk, Ya, silakan Bang. Iya, silakan Bang. baik. Ya, berapa yang menang nih? 800 orang mata memandang. Ini Dewa jualan kaos Bang Juma ya. Bang Juma, Uniripa, Mahadewa. Ini ada Bang Parup. Ini ada Bunda Nora. Ini Bang Juma berdua sama Dewa. Bang Dewa, Assalamualaikum Ya. Bang Dewa. Waalaikumsalam. Yang 60 pieces kemarin yang Le Theodor dapat nggak bajunya? Belum dapat. Dapat nggak? Kalau nggak dapat, biarkan kemarin Bang Dewa dengarkan. Saya dengar waktu Bang Dewa bilang saya pun dapat. Kalau memang nggak dapat, kami biar saya bayar, saya pesan 2 untuk Le Theodor 1, untuk saya 1. Kalau yang memang kalau nggak dapat, kalau memang kalau nggak dapat, Siap. ya. Kalau seandainya kalau yang nggak dapat, Abang Dewa DM saya berapa ongkirnya dan DM yang Le Theodor alamatnya. Nanti insya Allah saya TM ya. Baik. Insyaallah. Syukran jazak khair. Terima kasih banyak ya. Ya. Si Dragon Lanjut. ini atas nama siapa? Barakallah. Dewa lupa. Soalnya kan Naga. Oh, Naga. Iya. Baik. Yang naga itu. Kan Bunda kemarin Bang Nora- Dewa bilang, Bunda Nora lanjut. sudah sudah dikirim sama Dewa ke Bang Faruk juga ya. Sekalian ke Bang Faruk. Gambarnya yang pakai baju biru itu keren banget Bunda. Keren banget dan itu habis dijual Bunda. Sama Bang Faruk. Masya Habis. Allah. Saya punya alamat sebenarnya minta aja sama Unirifa. Dewa kirim ke Bang Faruk langsung. Dewa kirim. Aku Nanti dengan sekalian Bang dari Faruk satu malam lagi, Bang Dewa. Oh gitu. Iya. Sudah kepalang gimana tuh ini? Udah nggak apa-apa, nanti biar aja aku dengan itu Faruk yang berurusan. Ya udah tuh ya. Iya, entah mungkin saya besok berencana mau ke Medan. Saya mau honeymoon dulu dengan Jesus Christ. Bener. Soalnya Dewa bilang kan Bunda kita tolong kirim alamat, nggak dikirim juga, ya udahlah Dewa titipin aja. Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sebenarnya sama Unirifa udah ada, karena kan tasnya Unirifa kemarin kan dikirim sama saya. Ada omsetnya tuh. Ya. Baik, Lanjut, ya, silakan lanjut. ya. 700 mata memandang, kalau ada yang pesan silahkan. Insya Allah nanti hari Kamis datang 100 pieces, 80 pieces. Alhamdulillah habis semua. Gambar Bang Faruk, gambar Bunda Nora habis. Ini Habis ada juga. ada yang tapping di bawah Bang Dewa izin. Berapa Bang Dewa? Tergantung ukuran. Silakan nanti Ya. di DM, kasih nomor WA Abang Bang Kuari, ya kan? Nanti di itu tergantung ukuran. Yang M, L, XL, XXL, XXX, XL, LL, itu tidak sama ya? Tidak sama. Jadi Cara mana Pak Nora L sama M? ya mana tahu lah berat badannya 200 kilo. Macam mana lah kau Theodor? Nggak bisa lah kau bilang kayak begitu juga. Kau nih apalah kau nih? Orang kan lagi memasarkan dia bisa Enggak. juga kau diam. Besar mana L sama M? L sama M besar mana? Besar M. Besar L.
Urutannya S, L, M, XL. Gak ada SML. M itu medium. Cemananya kalian ini? Large. Iya, benar. lebih besar L, SML, baru XL, baru XL. XXL, baru X, triple L. Gitu loh. Betul, Orang betul. saya selalu bilang diobral 30.000. Gitu. Jadi silakan di DM Bang Dewanya. Terus dia meminta katanya gambar nggak ada gambar saya. Ngeri kali lah kalian. Kalian tidak mau gambar saya, weh. Nggak mau. Nggak mau kalian gambar saya dengan gambar itu. Apa lah kalian ini, weh. Janganlah kayak gitu. Kan cuman kudusku udah datang ini kan. Tengoklah cuman kudusku. Ada Bang Rendra. Besarkan dulu saya itu. Saya mau dicium kudus. Besarkan dulu saya. Kalian nggak tengok ada cuman kudus ya? Diobral kaos Besarkan saya itu. merah-merah Cium kudus darah sekali lagi. ayam. Diam dulu Theodor. Ada yang mau cium Hijau-hijau kudus ini. tai Kiriman horbo. dari langit. Coklat-coklat Theodor tai ini kiriman panda. dari langit. Lu diam. Kiriman dari langit ini. Tolong kiriman dari Jesus yang ada di atas itu, tolong cium kudus dulu, Gimana orangnya ini? Nggak mau lagi dia cium kudus sama aku lagi? Dasar. Mantap. Mantap. Astagfirullahaladzim. Barakallah Bang Rendra, makasih banyak ya. Ito kok di mute kok kebiasaan kali kok itu. Kok mute baru kok bicara. Kan? Oh iya. Iya. Berkah selalu Bang Rendra. Bang Rendra ini juga kemarin yang traktir kita kaos itu. Itulah, makanya dia tahu bagaimana curahan hati saya kepada Yesus. Dia bilang begini, Bunda Nora, ini ada titipan ciuman dari atas. Iya. Oh iya, aku bilangnya nggak apa-apa. Waduh, ada ayam. Masya Allah. Ayam Bang Rendra, jazakallahu khair. Berkah selalu abangku. Bukan, masa dikasih sih pantat bebek? Siapa dikasih pantat bebek tuh? Permiasan. Dikasihnya. Bang Dewa dikasihnya kopi. Saya memang dia tahu kalau perempuan itu. Theodor, dia tahu kalau perempuan itu suka dicium loh. Itu kemarin kan dikirim paus loh. Itu kemarin kan dikirim Bang Rendra paus. Di mana? Di roomku. Itu ini Bukan Bang Faruk. Maksudnya itu Nora mau dikirim sekali lagi, pura-pura Enggak, tahu aku nggak itu ya mau. betul. Aku nggak mau paus. Kalau dia mau kasih ciuman kudus nggak apa-apa. Aku nggak mau paus. Oke ya, iklan ya 2 menit aja iklan ya. Ya. Khusus ada 670 ini jangan lupa di follow The Real Faruk ya di YouTube dan Baluap TV. Jangan lupa di tap ya yang muslim ya. Tolong ya di follow yang akun muslim ya. Khusus saudaraku. Lanjut. Ya, iklan lagi 2 menit. Jadi teman-teman yang ada sekitar 2 menit lah. Makalipun kau mau iklan 2 menit kau. umat ini, yuk mari kita membahu gotong royong untuk memesan kaos yang bisa dihubungi dengan Bang Mahadewa langsung. Jadi harganya di Siap. Makasih banyak Bang Teo. Bang Teo nanti DM Dewa ya. Ya Bang Dewa. Baik. Silakan hubungi Mbak. Nanti setelah ini ada kaos gambarnya ya. Kaosku tuh nanti di rumah itu loh. Saling berbagi Kaosku rezeki. nanti di rumah itu. Jo lagi iklan udah bah, masya Allah. Lagi iklan ini. Nggak dianggap kau Theodor. Nggak dianggap kau. Tengok Jadi lah ya kan. teman-teman yang berbagi rezeki, mari kita untuk bahu-membahu membeli kaos yang telah tadi dipaparkan disampaikan oleh Bang Dewa ya. Kalau ada yang teman-teman yang Kok nggak cocok menjadi apa kau? Menjadi apa yang namanya penjual itu? Apa namanya itu? Penjual itu apa namanya itu? Marketing. Begini loh kalau cara berjualan ya. Ya saudara-saudara yang seiman, ya kan? Mana tahu kaosnya mau diberikan kepada anak-anak kita yang lajang karena ada ukurannya, ada M, ada L, ada XL, ya kan? Atau saudara-saudara kita yang di luar sana atau keponakan, kerabat kita, ipar kita, ya kan? Asal jangan kepada suami saya Yesus. Ya, bisa menghubungi Bang Dewa, DM, ya kan? Minta nomor Bang Dewa.
biar nanti dikirimkan ke alamatnya, ukuran harga sesuai dengan ukuran ya, harga sesuai dengan ukuran. L tidak sama dengan XL, XL tidak sama dengan 3XL ya. Jadi kalau mau mesan silakan, kita membantu saudara kita juga dalam berdagang ya kan, tidak masalah. Kaosnya bagus kok, kaosnya bagus walaupun memang belum nyampe sama saya ya, belum nyampe memang, tapi insya Allah kaosnya bagus karena diakui juga sama Bang Zuma, kaos beliau juga bagus. Kalau yang mau mesan, diam dulu kok Theodor, kalau yang mau memesan dompet dari Uniriva silakan hubungi Uniriva. Bang Zuma juga menjual kaos ya, Bang Zuma juga menjual kaos, tapi sebenarnya sama saja, mau sama Bang Zuma sama Bang Dewa. Bang Zuma juga menjual skincare. Nah, skincare-nya ini terbukti ya, ampuh sampai Yesus jadi tergila-gila sama saya. Jangankan Yesus, Ananias dengan Paulus saja bangkit dari kubur hanya untuk mencari yang namanya Nora Ritona. Ini hebatnya ini skincare-nya nih, hebatnya. Hebatnya ini skincare-nya ini. Ya kan? Kalau bibir doer itu akibat selalu saya diberi ciuman kudus. Bang Rendra, thank you sudah memberikan saya ciuman kudus. Saya suka sekali sampai monyong bibir saya. Enggak ada di materi iklan, aku baca materi iklannya enggak ada begitu. Ini Nggak apa-apa lah. Bunda, kemarin juga Bang Rendra bilang ke Dewa, ya. Bunda Nora bisa nggak ikut kerja sama Bang Rendra katanya jadi MC? Bisa atau tidak? Jangan begitu lah. Nanti Iya, saya bisa soalnya jadi istri keduanya. Macam apa itu? Enggak, begini. Tetangganya kan Bunda Nora itu cocok jadi MC. Tetangganya Bang Rendra itu ada yang jual tahu goreng dadakan. Bisa nggak? Kena kau Kak. Itu Nora, jangan terlalu promosi lah, skincare itu istriku nonton nanti Borussia Otang disuruh beli, habis duitku itu Nora. Suami-suami, saya kasih tahu sama anda yang suami-suami, status suami-suami ini ya, kalian kalau nengok perempuan di luar sana mata biji kalian tuh sudah mau keluar, yang putih sampai tidak ada lagi itu kelihatan, yang hitam itu udah timbul ke dalam sana. Hanya melihat kalian istri-istri orang begitu cantik, mulus sekali tuh ya, wih seksi kali dia, wih gincong kali dia ya. Terus giliran kau, istri kau mau cantik, kau bilang, "Mak, uang kita nggak cukup, Mak." Tapi muncung kalian untuk mengisap rokok bisa juga kalian. Borjong-borjong kalian. Kalian hitung satu bungkus rokok kalian berapa? Kali dalam 2 kali 1 hari. Coba kalian kumpulkan untuk beli skincare istri kalian. Jangan kalian di luar sana hanya melihat yang cantik-cantik, yang bening-bening. Istri kalian nggak mau kalian beningkan. Dasar kutu kibrat. Saya tidak setuju nih. Mampus kau kan, naga. Bang Faruk, kena kita padahal baru sedikit yang kena. Susah lawan mak-mak, ya udahlah diam aja lah Pak. Ya iyalah. Masa skincare kalian minta bini kalian harus cantik, bini kalian seksi, bini kalian harum. Dibagi kasih belanja cuma 5 juta, 4 juta. Hei laki-laki. Dengarkan saya baik-baik laki-laki ya. Kalau duit kalian memang 2 juta, setidaknya sisihkan 200 mah. Beli skincare-nya Bang Zuma itu. Sampai di sini cuma 200 loh, Mak. Gitu dong. Bang Dewa cocok, Bang Dewa tadi Bang Dewa kayak Bang Dewa bilang udah cocok itu Nora Bang Dewa, betul-betul cocok itu. Bang Dewa, kok jangan kayak gitu Bang Dewa. Saya baru di DM tadi sama Bang Rendra. Katanya dia bilang ini, Bang Dewa itu bohong itu Bunda, nggak ada saya ngomong kayak gitu. Dasar lo. Udah, siapa yang lain? Kalau untuk memutihkan wajah bisa itu. Memutihkan, Kenapa? jangankan memutihkan wajah. Saya yakin, yang hitam-hitam tuh pasti satu ketek, kedua pasti selangkangan kalian kan? Selangkangan pun bisa putih. Saya jamin, gak usah pakai sabun telepon. Saya tahu kalian pasti sering pakai sabun telepon. Saya jamin, pakai skincare-nya Bang Zuma itu bisa putih. Mau di mana saja, mau ketek, iya kan? Ya kan, mau lipatan leher, mau di dekat selangkangan, ya kan, biar cantik kalian tengok selangkangan bini kalian. Belilah itu skincare-nya Bang Zuma itu. Lanjut. Sabun pepaya. Makanya Bang Faruk jangan banyak percaya dengan itu Nora, habis kita Bang Faruk. Udah diam aja Bang Faruk. Oke, Bang Saif Laizel.
Selamat bergabung Bang Sif. Islam apa Kristen Bang? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Mandala selamat bergabung juga Bang. Islam apa Kristen Bang? Sekarang Alhamdulillah Islam. Saya dari mualaf. Gimana Bang Sif? Subhanallah, mualaf Leo, mualaf. Saya mualaf, tapi saya pengen bertanya dulu tentang Kristen, boleh nggak? Masya Allah. Ya silakan, silakan. Bunda, di sini tidak ada Kristennya, Nanti saja kalau ada Kristennya, Bunda ya. Bunda Chef? Iya. Nanti saja kalau ada Kristen yang naik, baru Bunda boleh bertanya ya kepada Kristen ya. Gak apa-apa Bunda ya. Tapi kan Bang Faruk kan mantan dari Kristen Bang. Saya cuman meragukan kitab Kristen itu aja Bang, biar saya tidak salah menjalani menjadi mualaf gitu. Baik. Silakan ke Bang Faruk, silakan. Saya cuma membaca di Bible. Step dulu menjadi mualaf dari apa? Begini, karena kedua orang tua saya kan keturunan Yahudi, kalau yang ayah. Ibu saya Nasrani dari Jawa. Oke. Ya, terus Bunda. Lalu saya ikut kedua orang tua saya mualaf gitu, tetapi namanya saya masih mualaf, jadi ilmu saya awam dong. Ya, terus. Terus ilmu kekristenan saya juga awam gitu, karena saya dari kecil tidak pernah diajarin tentang Kristen, cuman hanya ada Bible gitu aja di rumah gitu. Ya. Terus yang jadi pertanyaannya apa Bunda? Langsung Bunda. Itu Bang, di dalam Kristen itu kan Bang, Yesus setelah disalibkan Bang, kemudian dimakamkan gitu kan Bang. Iya. Tapi setelah 3 hari kemudian itu Yesus itu di makamnya hilang. Itu dalilnya dari mana itu Bang? Apakah itu dimakan singa Yesusnya atau itu akal-akalan orang Kristen? Ya. Kalau Yang memang benar Yesus itu menghilang, berarti dia seperti apa gitu? Kok bisa menghilang gitu? Apakah dia memang benar-benar Tuhan atau dia malaikat gitu? Ya, silakan Leteodor. Leteodor pun mualaf juga. Silakan Leteodor jika ini mau ditanggapi Leko. Silakan. Leteodor. Nah, tadi gimana dia bilang? Dito, dia bilang gimana? Begini Bunda. Ya. Silakan. Saya kan memang dari keturunan Kristen ya Bunda. Ayah kan dari Yahudi, lalu ayah hijrah ke Surabaya menikahi ibu yang Jawa Nasrani tadi. Lalu nggak lama kemudian keluarga saya itu mualaf gitu, jadi saya ikut dong mualaf. Tetapi saya membaca di Bible tentang Yesus. Yesus itu ketika meninggal lalu menghilang selama dimakamkan 3 hari kan menghilang gitu. Itu mayat Yesus kemana? Apakah ini akal-akalan Kristen atau ini memang ada dalilnya gitu? Oh, oke. Ini saya menjelaskan dari juga kita yang sama-sama mantan Kristen ya. Tapi nanti saya minta ini saya panggil Bunda ya. Saya panggil Bunda ya, Bunda. Iya, nggak apa-apa deh. Oke. Iya, mana tahu ya kan? Mana tahu apa masih gadis, nggak enak dipanggil Bunda. Begini Bunda, ini kan tentang penulisan tentang kematian Yesus ada di depan di 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nah, Bunda coba nanti di situ ada kitab Bible ya Bunda? Ada kitabnya, tapi saya nggak bawa karena saya sudah mempelajari. Ya nggak apa-apa. Gitu. Maksud saya begini Bunda, Bunda nanti catat, ya kan? Di dalam Matius ini tentang kebangkitan Yesus ya, kebangkitan Yesus. Di dalam Matius pasal 28, ini tentang kebangkitan Yesus. Terus di dalam Markus, tadi Matius pasal 28 ya. Terus di dalam Markus pasal 16, di dalam Matius pasal 28, Markus pasal 16, terus di dalam Lukas ini pasal
Yesus di hadapan, Yesus dibawa untuk disalib, Yesus dikuburkan, Yesus bangkit. Kalau di dalam Lukas pasal 24, terus yang terakhir di dalam Yohanes itu pasal, sebentar, Bang Mandala tolong di mute, Abang Mandala, noise sekali dari Anda. Oke. Di dalam, kalau di dalam Yohanes pasal 20, nih Yesus menampakkan diri. Pasal 19 nomor dari 38, ayat 38. Tolong dicatat ya Kak Sef. Begini Kak Sef. Iya. Ya, nanti kita bisa menilai sendiri. Bisa menilai sendiri apa? Ketika nanti Bunda Sef baca, di situ banyak yang kontradiksi tentang kebangkitan Yesus. Di dalam Matius dikatakan, ketika Maria Magdalena datang, terjadilah gempa bumi. Terus datang malaikat untuk menggulingkan batu. Tetapi di dalam Markus, di dalam Lukas, di dalam Yohanes, tidak ada sama sekali terjadi gempa bumi. Di dalam Markus, ketika Maria Magdalena datang, batu itu dalam keadaan sudah terguling. Di dalam Yohanes, batu itu juga di dalam Lukas sudah terguling. Tetapi di dalam Yohanes, batu itu bukan terguling, bukan terjadi gempa bumi, tetapi batu itu di dalam Yohanes sudah diambil. Kalau sudah diambil, berarti keberadaan batu itu sama sekali tidak ada. Jadi bagaimana kita bisa meyakini tentang adanya kebangkitan? Cerita tentang kebangkitan Yesus saja tidak jelas. Di manakah Yesus bangkit? Di dalam kuburnya atau di luar kuburnya? Kalau memang di dalam kuburnya disaksikan oleh Maria Magdalena, yang pertama kali datang ke sana dengan Maria-Maria yang lain, pasti Maria Magdalena sudah akan memberitahukannya. Tetapi apa yang dikatakan Maria Magdalena? Mayat Tuhanku telah dicuri orang. Mayat Tuhanku telah dicuri orang. Tapi apa yang terjadi lagi secara pikiran kita ya? Silakan dulu di mute ini si Toraja. Tidak akan tenang dia sama saya. Kan? Tidak akan tenang dia nanti sama saya. Nah, begini Bunda Sef, kalau secara akal logika kita, kebangkitan Tuhan, ya, pasti tidak mungkin dia tidak tahu akan datang orang atau muridnya atau orang yang dekat pada dia itu menjarahi kuburnya. Yang menjarahi kuburnya, apakah muridnya? Bukan. 11 murid Yesus. Yudas sudah dikatakan tidak lagi muridnya karena berkhianat. 11 murid Yesus, mulai Yesus disalibkan sampai pada waktu Yesus bangkit, adakah mereka menjarahi kubur Yesus? Apakah mereka terpampang di depan kubur Yesus? Tidak ada sama sekali. Mereka ketakutan. Pada waktu Yesus ditangkap pun mereka kabur. Sampai pada waktu Yesus mengatakan, aku akan bangkit pada hari yang ketiga. Apakah mereka menjarahi? Hei, bapak saya meninggal, saya jarahi kubur beliau. Ya, opung saya meninggal, saya jarahi kubur beliau. Ini kok ada Tuhan yang katanya pernah disembah oleh murid-muridnya, dan murid-muridnya pun juga katanya mengatakan, siapa yang mengatakan Yesus Tuhan? Apakah muridnya? Ya, Yohanes yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Di mana? Yohanes 13 nomor 13. Terus pada waktu Yesus disalibkan, Yesus pada waktu bangkit, adakah mereka datang menjarahi kubur Tuhannya? Ini yang secara logika. Keluarga kita meninggal, kita jarahi kuburnya. Datang Tuhannya meninggal, tidak dijarahi. Tetapi mereka katakan, Yesus disalibkan untuk menebus dosa kita. Yesus sudah mencurahkan darahnya untuk menebus dosa kita. Tapi apa yang terjadi? Kemana 11 murid Yesus ini? Monggop, nyumpet, sembunyi, main petak umpet sama tentara Romawi, saking takutnya. Bagaimana mau kebangkitan ini bisa kita percayai? Sementara banyak ayat-ayat kontradiksi tentang penyalipan satu, kedua tentang penguburannya, ketiga tentang kebangkitannya. Kalau secara akal sehat kita, kalau memang Kristen-Kristen yang di bawah ini bisa membuka otak mereka, seharusnya Yesus sudah tahu. Kalau memang Yesus Tuhan, dia maha tahu, harusnya dia ada di depan kubur itu, karena kan dia mengatakan, pada hari yang ketiga aku akan bangkit dari antara orang mati. Dia akan bangkit dari antara orang mati. Tapi yang terjadi, dia tidak ada di situ. Dia menghilang. Tiba-tiba
tiba dia sudah menampakkan dirinya di sana, dia nampakkan dirinya di situ. Ini kemana otak kita? Saya ngelek ya, saya ngelek itu. Jadi bun kemana otak kita di sini? Ngelak, sinyal putus. Ya, Gini. saya tunggu sebentar Theodor, biar diapakan dulu. Sebentar Theodor. Ya, kenapa Bunda Sef? Jadi pun sampai sekarang atau pas peristiwa itu apakah jenazahnya Yesus tidak dibongkar gitu biar ada bukti tulang belulangnya ada atau tidak gitu. Nah, mereka selalu mengatakan, otomatis memang kita tahu yang 1 tahun saja belum tentu dagingnya habis dimakan belatung, ya. Ada yang seperti itu, ya, tergantung dari hisapnya dikubur lah. Memang itu perkara goib kalau kita katakan. Kita nggak tahu. Ya mana tahu ada orang yang bertahun-tahun dia memiliki amal ibadah yang baik semasa dia hidup, mungkin tidak cepat membusuk dia punya jasad. Ada juga Bunda Sef kalau di dalam Islam. Nah, sekarang begini, apakah benar yang disalibkan itu adalah Yesus Kristus orang Nazaret? Pertanyaannya itu. Apakah benar sosok yang bernama Nabi Isa itu disalibkan di Bukit Golgota? Itu yang harus menjadi pertanyaan. Gitu. Ya kan? Bunda Sef? Betul tidak? Kalau memang ada Tuhan yang pernah disalibkan, mana fakta sejarah dunia yang bisa membuka? Ini peradaban hebat loh. Tuhan dilahirkan, Tuhan numpang rahim, Tuhan pernah sekolah, Tuhan pernah. Hey! Kalau memang ada Tuhan yang pernah nuzul ke muka bumi ini, saya yakin pijakan-pijakan pasir-pasir yang telah dipijak oleh kaki Tuhan akan disembah juga, akan disimpan di dalam museum. Hei, ini pasir pernah dipijak oleh Tuhan. Pedang baginda Rasulullah saja ketika beliau berperang, Sayyidina Ali, ada pedangnya sampai sekarang yang bernama pedang Zulfikar. Ada. Nah, sekarang lihat. Tuhan bernuzul ke muka bumi. Mana pakaian Tuhan Yesus ini? Mana piring yang pernah dipakai dia pada waktu makan dengan Bunda Maria? Mana? Gak ada kan? Bahkan kalau misalnya ada orang yang hidup pada waktu sejaman dengan dia sampai keturunan sekarang ini, apa nama sabun mandinya? Apa nama samponya? Jadi ini yang pertanyaan kita Bunda Sef, kalau yang kita memang seorang mualaf, iya kan? Nah, pertanyaannya, apa betul ini Yesus yang disalibkan? Apa betul Yesus yang dilahirkan dari seorang perawan yang bernama Bunda Maria ini, yang notabene-nya orang Yahudi, tetapi ini disebutkan orang Yunani, karena orang Yahudi tidak ada yang bernama Yesus. Yang ada yang bernama Yeshua HaMasiah. Kalau bahasa Aramnya Iso. Kita menyebutnya Isa. Nah, ini apakah benar disalibkan? Mana 11 muridnya yang bisa mengkorek bahwa betul saya berada di depan Yesus pada waktu Yesus disalibkan, pada waktu Yesus mulai ditangkap di Taman Getsemani? Bukankah pada waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani 3 muridnya disuruh berjaga-jaga tetapi melainkan tidur? Bukankah Allah itu bisa memberi tipu daya kepada manusia-manusia kafir laknatullah ini? Ya kan? Coba pikir dulu Bunda Sef, apa yang nggak bisa dilakukan oleh Bapa yang di surga atau Allah Subhanahu wa taala? Pada waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, adakah yang bersama dengan dia? Tidak ada. Dia menyuruh 3 muridnya untuk berjaga-jaga. Terus ketika dia selesai berdoa, muridnya kedapatan apa? Sedang tidur. Tolong di mute si Toraja. Sedang tidur 3 muridnya itu. Tolong dulu di mute itokku sayang. Sedang tidur 3 muridnya. Apakah kita tidak yakin tentang kekuasaan Allah ketika Allah bisa membuat tipu daya dengan menukar wajahnya atau menyamakan wajah dari Nabi Isa atau Yesus itu? Ini yang tidak dipakai otak mereka. Mereka bilang, heh, itu hanya dongeng. Lah, lebih dongeng lagi kalau ada Tuhan yang nuzul ke muka bumi. Nah, Berarti begitu. dalilnya memang tidak akurat ya Bun ya, Tidak akurat bundaku sayang, tidak ada akurat. Kalau akurat, kalau memang akurat itu, coba mereka tunjukkan
Pada waktu Yudas bersama tentara Romawi datang di depan muka Yesus. Siapa yang kalian cari? Kata Yesus. Apa jawab mereka, tentara itu? Tentara itu lagi bersama-sama dengan Yudas. Dia mengatakan apa tentara itu? Kami mencari Yesus dari Nazaret. Akulah ini, kata Yesus. Terus mereka mundur, bertanya lagi. Siapa yang kalian cari? Kata Yesus. Jawaban yang kedua, kami mencari Yesus dari Nazaret. Apakah secara akal logika kita, berapa lamalah si Yudas bersama dengan Yesus? Tidak mungkin dia tidak mengenal muka Yesus. Kenapa pada waktu mereka sudah di depan Yesus, tentara Romawi itu dengan Yudas sudah di depan Yesus, kenapa tidak mengatakan, si Yudas tidak mengatakan begini, hei tentara, itulah Yesus. Kenapa harus Yesus yang bertanya, siapa yang kalian cari? Jawab tentara. Tentara yang jawab, Yesus dari Nazaret. Kenapa Yudas tidak mengenal Yesus pada waktu Yesus mau ditangkap? Dia harus menunjukkan tanda, dia harus mencium dulu. Barulah itulah yang namanya Yesus. Baru mereka tangkap Yesus. Kemana ini otak-otak mereka ketika membaca Bible mereka itu? Kemana? Saya saja, kalau di depan saya, mungkin itu teman SMA saya, kau si Pak Eko itu kan yang tukang tidur itu waktu sekolah kok kan, suka ngences kalau kau tidur kan, kita masih ingat bro. Ini selamat mulai dari Yesus berumur 30 tahun baru keluar dia dari entah dari mana lah Yesus ini ya kan, nyungsep ya kan. Keluar dia umur 30 tahun sampai 33 tahun baru dia disalibkan. Bayangkan selama 3 tahun tidak pernah dia lepas dari Yesus, tapi ketika berada di muka Yesus, dia tidak menunjukkan kepada tentara Romawi, hei tentara, itu tuh Yesus. Oh itu Yesus ya? Iya, tangkap cepat. Mana? Gak ada. Jadi bisakah kita mengatakan bahwa Al-Quran itu sebenarnya yang benar? Allah menyerupakan seperti Nabi Isa, biar Nabi Isa itu diangkat ke hadirat Allah, dan yang disalibkan itu adalah yang diserupakan. Ya kenapa? Allah itu memuliakan juga utusan-utusannya dengan rob-robnya, dengan rasul-rasulnya. Itu hebatnya kalau Islam jelas diserupakan. Kenapa bisa Allah kau menyerupakan? Loh, Allah kami ini maha kuasa, Allah kami ini maha dahsyat. Tiba pada waktu Yesus sudah selesai berdoa, muridnya kedapatan tidur. Apakah mereka tidak curiga? Jangan-jangan waktu Yesus keluar itu mereka tidak tahu bahwa sebenarnya itu bukan Yesus lagi, tetapi diserupakan. Punya mereka berterima kasih kepada umat muslim. Umat muslim, terima kasih. Ternyata kalianlah yang memuliakan Yesus kami, sehingga Yesus kami tidak mati mengenaskan, tidak mati sia-sia, dan tidak mati terkutuk. Sebenarnya harus kayak begitu Bunda Sef. Silakan Bunda Sef. Ya, jadi Bun, selama saya jadi Kristen dulu, ada 3 hal yang menjanggal perasaan saya. Pertama, masalah jenazah Yesus menghilang. Itu dalilnya tidak ada juga, tulang belulangnya juga tidak terbukti, tidak ada dalilnya ada tulang belulangnya atau apa gitu ya Bun ya. Itu yang menjanggal, makanya saya mualaf, keluarga saya mualaf gitu. Terus satu lagi gini Bun, ada 3 hal ini. Izin nambahin ya. Bentar. Kan Kristen ini kan tadi saya lagi keluar tadi saya. Abad pertama ya Bun ya. Nambahin dari sisi fakta ilmiahnya dari ya. Dari mana orang Kristen mengatakan kalau Kristen itu abad pertama? Bentar Bunda Sef. Bentar, izin tadi saya keluar. Jadi di sini saya mau nambahin Kanora. Kanora dia menjabarkan dari fakta teologis dan substansinya ya. Tapi perlu kita tahu juga semua kitab itu diiringi ada fakta historisnya. Ya, merujuk ke substansinya. Jadi perlu kita ketahui dasar-dasar literasi sejarahnya juga. Kenapa sampai saat ini tidak ditemukan namanya jenazah Yesus Kristus, Yosua Hamasia atau Iso. Nah, ini penting bagi kita ya, sebagai tambahan ilmu. Assalamualaikum Bang Pikai, Bang Al. Jadi begini, Bibles ini ditulis namanya Evangelion daripada Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu ditulis dalam rentan waktu yang berbeda-beda, ya, rentan yang berbeda-beda. Jadi bahasa dari sisi ilmiahnya ya, tadi Bunda sudah menjelaskan daripada sisi teologisnya dan substansinya. Nah
Nah, di sini saya mau menjelaskan biar kaitannya berhubungan dengan apakah ada bangkai daripada Yesus ini, ya kan? Nah, dari sini saya membawa lagi. Markus menulis sekitar tahun 70-an, Matius dan Lukas menulis pada tahun era 80-an, dan Yohanes pada akhir tahun 90-an. Jadi rentan daripada Injilion ini berbeda-beda waktunya. Nah, kalau dia berbeda-beda, ini berdasarkan ilmiah daripada penulis kayak Remy Kafudin, Walter Markov, dan Ibel Sator, ya. Nah, bahkan runutan mengambil sumber namanya kisah Yesus ini juga diambil dari serapan dari sumber Septuaginta semuanya. Itulah mengapa setiap evangelion ini, berita baik ini yang disebut dengan Matius, Markus, Lukas ini, karena range waktunya berbeda-beda, maka berbeda-beda pula kisah mengisahkan tentang Yesus ini selama Yesus berada di dalam kuburannya. Jadi tidak ada kesepakatan kebersamaan. Karena teks dalam penulisan ini sangat berbeda-beda rentang waktunya. Mulai dari era tahun 70-an, 80-an, dan tahun 90-an Masehi. Nah, tentu kita ketahui, pelajari dulu sejarahnya. Lukas ini siapa, Yohanes ini siapa, dan Matius ini siapa. Ini tidak diidentifikasikan mereka adalah betul-betul real murid Yesus. Tidak ada satu fakta pun yang menunjukkan bahwa mereka ini, keempat ini, penulis ini adalah real daripada murid Tuhan Yesus. Jadi mereka mengambil dan mengilhami tulisan tersebut berdasarkan pola imajinasi tersendiri. Nah, sebagai contoh begini, kita ambil di dalam Lukas 24 itu dikatakan untuk membuktikan bahwa mayat Yesus ini ada atau tidak. Kapus di dalam ini. Gitu. Nah, kemudian di dalam Lukas 24 di data nomor 46 dikatakan ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Nah, itu di dalam pencatatan Lukas. Jadi sebelum hari ketiga, pencatatannya tidak pernah dicatatkan apakah Yesus ini betul-betul berbentuk bangkai ataukah betul-betul bagaimana. Itu tidak jelas kami. Karena Lukas juga sendiri adalah orang hasil kajian. Dia adalah seorang wartawan yang mengumpulkan segala informasi sebelum dia melakukan penulisan. Jadi dia pun tidak pernah mendapatkan informasi secara fakta historisnya. Gitu. Nah, kemudian kalau kita baca di dalam nama Yohanes 20 di data nomor di data 9 juga di data nomor Yohanes 20 di data 9, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit antara orang-orang mati. Nah, kemudian di data nomor 19, Maria Magdalena pergi dan berkata kepada muridnya, aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Jadi dari dua ayat ini tidak memiliki kesenambungan dan tidak pernah mencatat sedikit pun poinnya, ya, tidak pernah mencatat sedikit pun bagaimana keberadaan Yesus selama di batu makam ini. Karena penulis daripada kabar baik ini, apostolos ini, Matius, Markus, Lukas, betul-betul tidak mencatatkan bagaimana kondisi Yesus selama di dalam makam. Karena perbedaan pandangan teologis. Demikian, terima kasih. Silakan. Ya, Bunda Sef, silakan Bunda Sef. Bang Kafis Damha, tolong di mute dulu karena Anda tadi berbicara noise di luar. Ya, silakan Bunda Sef. Mana itu Faruk ini? Gini Bun, saya sebagai Muslim sekarang, saya hanya meragukan, waktu kekristenan saya ini, saya meragukan 3 hal. Satu tadi tentang jenazah Yesus setelah dimakamkan 3 hari menghilang, itu saya tidak masuk akal. Karena tidak ada dalil yang akurat. Jadi saya setelah dijelaskan dari Bunda Nora tadi, saya baru paham gitu. Yang keduanya gini Bun, kota sucinya orang Kristen itu kan di Israel katanya gitu kan. Sedangkan Kristen mengaku dia muncul abad pertama. Nah, di abad pertama ini kan sejarawan atau ilmu telematika tentu belum ada gitu. Sedangkan Islam muncul kan di abad ke-7 katanya kan Bun. Islam muncul abad ke-7 aja penulisannya melalui pohon kurma gitu. Pena belum ada gitu. Bagaimana yang abad pertama itu udah demikian tersusun rapinya Bibel di abad pertama pakai apa gitu menulisnya. Terus satu, kenapa disebutkan Israel tuh kota sucinya orang Kristen gitu? Apakah di abad pertama itu udah ada tentang apakah abad pertama itu udah ada nama Israel, sedangkan Israel itu muncul katanya kemerdekaan tahun 1948 ya.
Jadi gimana ini Bun? Saya nggak paham gitu. Supaya saya tuh bisa meluruskan kepada adik-adik saya yang mau mualaf gitu. Saya memiliki adik dua, masih dalam iman Kristen dia, tapi dia selalu meragukan tentang Islam dan mereka cuma ingin bertanya bagaimana sih sebenarnya terbentuknya kota Israel itu, apakah udah di abad pertama atau yang 1948 gitu. Izin sebelum Kanora, Bunda, tadi saya sudah menjelaskan secara fakta historisnya untuk kita mengetahui dari kebenaran Bible. Nah, di situ kayaknya Bunda belum menyimak benar. Ya, jadi kalaupun masuk datang ke sini, perhatikan dengan baik-baik yang dijelaskan. Secara fakta historisnya sudah saya jelaskan di situ bagaimana penerbitan Bible, apakah satu betul-betul ada legalitas daripada Yesus tadi. Itu udah panjang lebar dari berbagai sejarahnya. Jadi Bible itu berdiri tidak hanya berdasarkan fakta teologis, tapi ada fakta historisnya untuk membuktikan kebenaran daripada Bible. Nah, di sini yang tidak Bunda menyimak dengan baik apa yang saya terangkan tadi. Jadi pertanyaan akan berulang-ulang lagi, begitu. Dia mulai dari mana pencatatan dari Matius, Markus, Lukas tadi udah dijelaskan dengan secara detail, begitu. Masalahnya sekarang ini Bunda meresapi atau menangkapi tidak namanya tentang yang tadi Bunda ragukan tadi. Gitu. Jadi jangan sampai kita yang sudah berbusa-busa ini menjelaskan, kita sesama Muslim juga, Bunda juga nggak nangkap di sini. Oke, silakan Pak Nora lanjut. Oke, ya nggak apa-apa sebenarnya Theodor. Mungkin beliau tidak wajar lah. Beliau kan baru-baru mualaf, nggak apa-apa lah. Jadi begini Bunda Sef ya. Kalau kota sucinya orang Kristen katanya terletak di Israel ya. Iya, Bunda Sef. Bunda Sef tadi ngomong gitu ya. Iya. Ah, itu saya mau kasih ketawa dulu Bunda sebentar ya. Kalau ada orang Kristen mengatakan bersatu dengan Israel karena Israel itu adalah bangsa pilihan pada waktu itu, sehingga diutusnya Nabi Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel dari tanah perbudakan yaitu tanah Mesir. Terus orang Kristen mengklaim bahwa oh iyalah kami ini satu dengan Israel. Tolong bibir kalian jontorkan dulu di bara api, ya kan? Nah itu salah satu penghapus dosa. Saya ketawa kalau ada Kristen yang mengaku-ngaku kota sucinya adalah Israel, kota Israel di sana. Hei, sadar kalian, orang Yahudi itu sama sekali tidak pernah menyembah yang namanya Tuhan bernuzul, berteofani atau menjelma menjadi manusia. Tauhid menyembah cuma satu Tuhan. Islam menyembah cuma satu Tuhan. Apakah Tuhannya orang Yahudi kelihatan? Apakah Tuhan orang Yahudi itu berak, pipis? Pada waktu bayi dia mengisap puting emaknya, berumur 6 bulan dia dikasih MPASI, berumur 9 bulan dia dikasih nasi apa namanya, nasi belik, terus berumur 1 tahun dia mulai berjalan tata-tata. Kamu pikir Yotefave, sesembahan orang Yahudi itu bisa seperti itu? Malu dong Kristen. Kalian muncul itu karena adanya konsili-konsili dari orang Romawi. Karena apa? Karena orang Yahudi menolak yang namanya sesembahan atau menyembah pagan. Paham kalian? Jadi Bunda Sef, Bunda sayangku, orang Yahudi itu tidak pernah mengakui keberadaan Yesus. Satu poin yang Bunda harus tahu. Jangankan menjadi Tuhan, jangankan menjadi Raja, Mesias saja dia ditolak. Bagaimana mungkin Yahudi dengan Kristen saling rangkul-rangkulan? Mustahil dong. Tak mungkin. Ya. Aduh, ini jaringanku lagi ya. Saya tunggu dulu sebentar itu. Saya izin tutup kamera sebentar. Ini tolong yang di bawah saudara-saudaraku tap-tap layar ya. Sebentar ya Bunda, ini jaringan saya karena jelek, saya harus off cam dulu. Karena setiap saya on cam Bunda, itu
Kristen-Kristen laki-laki di bawah pada ereksi semua. Mereka birahi sama saya. Ya, itu yang jadinya. Jadi begini bundaku sayang, cintaku, yang sudah diselamatkan tidak menyembah nonot dan zakarnya Yesus ya, Masya Allah. Saya suka sama orang-orang yang cerdas seperti ini. Orang Yahudi tidak pernah mengatakan Tuhannya menjelma. Kalau ada di dalam kitab Kejadian yang bertemu dengan Abraham, itu adalah salah satunya Tuhan, keduanya malaikat. Tuhan menjadi manusia bertemu dengan Abraham. Otak sengkelak kalian itu tolong kalian cuci dengan api dan garam ya. Orang Yahudi tidak pernah mengaku bahwa Tuhannya menjelma, budakku sayang. Tiba-tiba di dalam perjanjian baru, orang Israel, bangsa Israel adalah bangsa yang terkenal dengan tegar tengkuk. Mereka ingin melihat wajah Allah bagaimana. Mereka ingin adanya sosok Allah, melihat wajahnya Allah itu bagaimana bentuknya. Ini lebih hebat, lebih senang lagi saya melihat orang Yahudi hanya ingin melihat wajah Allah. Datang orang Kristen ingin Tuhannya menjadi manusia, biar bersama-sama dengan mereka. Ternyata Tuhannya diapain? Tuhannya dicambuk, Tuhannya diludahin, Tuhannya diolok-olok, Tuhannya mencuri keledai, Tuhannya mengajarkan kebencian. Inilah sifat-sifat Tuhan mereka yang mereka elu-elukan menjadi Tuhan. Manusia yang katanya tidak pernah berdosa, ternyata perbuatannya banyak di dalam Bible mereka. Tolong di-mute dulu itu. Banyak di dalam, kalau nggak bisa di-mute diturunkan aja itu. Banyak di dalam Bible mereka, Tuhan mereka Yesus itu adalah manusia yang sangat hina. Hina dia. Kalau Bunda Sos membaca Galatia 3:13, terkutuklah yang digantung di kayu salib. Dia menjadi kutuk karena kita. Coba pakai otak. Bunda Sef ketika punya anak dikatakan, "Woi, anaknya Bunda Sef, terkutuklah kau." Saya yakin Bunda Sef, di kepal tangan Bunda Sef, tarik itu perempuan atau laki-laki. Jangankan kepada Tuhan saya, kepada Nabi giro saya bangkit Bunda Sef. Kalau ada dia di depan saya rasa saya sudah ratakan dia dengan tanah. Itulah kalau Muslim. Nabinya dihina, Allahnya dihujat, Al-Qur'annya dipelintir, dihujat, dihina-hina. Kami umat Muslim tidak ada yang namanya toleransi. Tidak ada toleransi. Mereka beda Bunda Sef. Tuhannya dikatakan dikutuk di kayu salib. Tuhannya dikiaskan menjadi anak domba. Binatang itu domba itu. Di mana kata domba itu adalah manusia? Coba dulu pikir. Tuhan dikiaskan menjadi anak domba, binatang. Terus apa yang bisa dibanggakan dari Tuhan seperti itu? Mati telanjang di kayu salib. Dikutuk pula sama pengikutnya. Lah, ini otak kemana? Jadi kalau Bunda Sef mengatakan pada waktu abad pertama sudah ada Bible. Bible orang ini, Bible adalah karangan-karangan penulis-penulis yang tidak tahu nasabnya bagaimana, siapa keturunannya, bahkan yang bernama Rasul Paulus saja sendiri tidak tahu bapak mamanya siapa. Terus Bunda Maria, hebat lagi Al-Quran. Siapa nama ibu dari Miriam? Bapak dari Miriam? Kita tahu Bunda Sef, ada surat. Sangkin solehnya keluarga ini diapakan di dalam Al-Quran, yaitu Ali Imran. Ya kan? Itu hebatnya. Ada data akuratnya ya Bun? Gak ada. Siapa nama bapaknya Bunda Maria? Siapa nama ibunya Bunda Maria? Telolet Nora katanya. Nih odong-odong aja lah kalian Kristen. Kalian imanilah kitab yang katanya fakta sejarah Bunda Sef. Kitab kami ada di abad pertama. Al-Quran kalian ada di abad ke-7. Al-Quran kalian menjiplak-jiplak isi Bible kami. Kau kuatkan dulu kentutmu biar dicium sama Yesus di surga sana. Kira-kira makan pete atau makan jengkol kalian? Kalau memang kitab mereka abad pertama, duluan lagi daripada Al-Quran Bunda Sef, tanya,
Siapa yang mengangkat Paulus menjadi rasul? 1 poin. Kedua, siapa bapak dan ibunya Bunda Maria? Ketiga, pada waktu Bunda Maria. Tanya dulu kau Kak Diam Nora. dulu kau baru tambah. Tolong dulu tenangkan Roh Kudusnya, Ito Faruk. Nah, sabar dulu. Ini begini Ito Faruk. Ini Bunda Sef, turunkan aja sebentar. Bunda Sef ini ada 2 adiknya lagi yang mau mualaf. Biar beliau bisa menerangkan kepada adiknya bagaimana isi Bibelnya itu. Jadi Bunda Sef, ceritakan kepada adik-adik Anda yang memang kalau betul-betul mau menerima kebenaran, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka pintu hatinya ya. Karena orang kafir ini walaupun ditutup oleh Allah, tapi insya Allah yang namanya hidayah itu hanya milik Allah, dan itu orang-orang yang dipilih oleh Allah. Masya Allah. Jadi begini Bunda Sef, katakan kepada saudara-saudara, kepada adik-adik Anda Bunda Sef, kalau memang Bibel ini di abad pertama, tunjukkan siapa nama bapak dan ibunya Bunda Maria. Kalau memang Bibel ini abad pertama, tanyakan kepada dia, di manakah Yesus berusia dan tahun. Kalau memang Bibel ini secara lengkap yang menceritakan tentang keberadaan Yesus, di mana Yusuf yang notabene-nya bapak angkatnya Bunda Maria, bapak angkatnya Yesus, pada waktu Yesus disalibkan, kemana dia? Saya aja kalau anak saya terima raport, saya datang dengan laki saya. Ini masa anaknya sudah habis dihajar, diolok-olok, ditembak perutnya. Kemana bapaknya ini? Cari bini lagi. Terus yang terakhir bundaku sayang, kalau memang si Paulus ini adalah orang pilihan Yesus, setahu kita Bunda, kalau Bunda punya anak gadis, apakah yakin Bunda mau mengawinkan, menikahkan anak gadis Bunda dengan laki-laki yang notabene-nya bapak ibunya tidak jelas siapa, dan dia ini anak siapa, di mana rumahnya, dia ini dari keluarga baik-baik atau tidak? Tidak mungkin Bunda tidak mau mengenal. Izin. Di mute dulu itu. Saya tidak perlu yang izin-izin. Kalau mau izin ke kantor polisi atau di dalam apa aja, di dalam sekolah kalau mau izin. Ya. Saya di sini lagi berkhotbah sama Bunda Sef. Saulus ketika dia berbuat jahat, dia katanya membantai orang-orang yang mengikuti Allah. Inilah narapidana ini. Tiba-tiba dia mendengarkan ada suara yang berteriak. Belajar dulu. Tolong dulu itu, saya tidak di sini menerima kunarion. Saya di sini tidak berdiskusi sama binatang ya. Nah, Saulus katanya mendengarkan suara di dalam Kisah Para Rasul 9 dengan di dalam Kisah Para Rasul 22. Apa yang dikatakan? Belajar itu salah besar itu. Tuhan mendengar, saya mendengar itu. suara Tuhan mengatakan. Salah besar Saulus, itu. turunkan aja itu. Moderator siapa di sini, turunkan aja. Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Bunda Sef, saya mau tanya Bunda Sef. Bunda Sef pernah ketemu sama Bapak Jokowi? Ya kalau misalnya belum pernah ketemu, apakah Bunda Sef ketika mendengarkan ada pidato di dalam TV, ya kan? Bunda Sef di dapur, apakah Bunda sekarang Sef tahu? Anda sendiri bisa ketemu. Tolonglah Saat itu. pertanyaan, Anda sendiri Kenapa bisa ketemu. dipertahankan manusia seperti ini di atas? Turunkan aja dia, nggak usah lagi dia di sini. Turunkan aja, nggak akan bisa diam dia, karena dia udah panas. Nah, apakah Bunda Sef bisa mengatakan yang berpidato itu bukan Bapak Jokowi tetapi Bapak Prabowo, sementara dia adalah Bapak Jokowi? Pasti Bunda Sef mengatakan itu adalah Bapak Jokowi. Karena apa? Walaupun tidak pernah bertatap muka, tetapi pernah melihat sosoknya di TV dan mendengar suaranya. Ini apakah Paulus dengan Yesus pernah berjumpa? Bunda Sef, kalau pernah berjumpa, saya yakin pasti si Paulus tahu warna taiknya Yesus apa. Itulah dulu ibaratnya Bunda Sef. Iya, wajah Yesus nggak pernah. Bagaimana? Jangankan wajahnya, suaranya saja tidak pernah didengar Paulus. Tapi kenapa tiba-tiba di dalam Kisah Para Rasul 9 dengan di dalam Kisah Para Rasul 22 yang berngomong sama dia, siapakah engkau itu Tuhan? Ini doang apa ini? Siapakah engkau itu Tuhan? Tidak
pernah ketemu, nggak pernah mendengar suaranya. Oh, dari mana dia kalau itu adalah Yesus? Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Alah. Ini kalau kita pakai akal kita, Bunda Sep, ya kan? Akal kita tuh harus dipakai. Ya Allah, aku sempat menangis Bun, begitu Bunda menjelaskan tadi, saya menangis gitu kan. Masya Dan Allah. adik-adik saya juga ada di sini gitu kan. Saya jadi tidak salah pilih mualaf gitu Bun. Masya Allah, alhamdulillah. Dari sini pertanyaan Adanya di saya, situ, Bunda. kenapa keluarga kami yang masih Kristen menggadang-gadangkan bahwasanya Kristen itu muncul di abad pertama? Saya masih menjanggal, apa benar ini Kristen muncul di abad pertama? Kalau di dalam Al-Quran, Kristen yang muncul di abad pertama mungkin duluan Kristen, oke, tapi udah beda ceritanya gitu. Bukan Kristen itu, Nasrani dengan Yahudi yang disebut di dalam Al-Quran. Apakah Nasrani ini pengikut Yesus, pengikut Nabi Isa? Yes, mereka lah mula-mula yang mengikuti Nabi Isa. Tapi apakah mereka sampai sekarang masih ada? Sudah tidak ada lagi itu, Bunda Sef. Karena apa? Mereka itu tidak menuhankan Nabi Isa, tetapi mereka menabikan Nabi Isa. Mereka mempercayai Nabi Isa itu adalah seorang nabi. Itu ya, ditambahkan itu orang-orang Nasoro. Jadi sebelum Nabi Muhammad SAW diutus, orang-orang Nasoro atau pengikutnya Nabi Isa AS sudah beralih ke menyembah berhala. Bahkan mereka mengikuti agama pagan. Ya, hanya beberapa ahli kitab dari orang-orang Nasoro ya pada masa itu yang masih berpegang kepada ajarannya Nabi Isa AS. Salah satunya Waroka bin Naufal pada masa itu. Jadi gini, kakakku, Kakak Sif, ya, untuk tambahan. Yakinlah Kristen ini ya berupaya memberikan materi ataupun pemahaman tentang agama mereka guna untuk membingungkan umatnya dengan konsep-konsep ketuhanannya dan dengan konsep-konsep pengajarannya. Karena apa? Seiring dengan jamaat itu tadi dibingungkan sama mereka, dan itu dibingungkan sama mereka, di saat itulah ya Bang Indra, noise Bang, di saat itu doktrin dimasukkan Bang. Karena jika seseorang tidak bingung, maka doktrin itu tidak bisa dimasukkan dalam dirinya, Pak. Kak. Itu hampir sama dengan teknik dasar dari hipnotis. Gitu loh. Karena setiap kita bertanya kepada mereka tentang konsep ketuhanan mereka, mereka sendiri pun bingung. Contoh materi pertama yang disampaikan sama Tok Nora tadi, waktu mau berdiskusi sama Kristen tadi, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan Yohanes 1:14, firman menjadi daging atau firman menjadi manusia. Mereka menafsirkan firman menjadi Yesus. Legalitasnya apa? Legalitasnya apa? Yohanes 1:14, firman menjadi manusia, firman menjadi daging. Mereka tafsirkan daging atau manusia itu adalah Yesus. Legalitasnya apa? Dasarnya apa? Sementara di kitab itu mereka tertulis daging ataupun manusia. Mereka menafsirkan itu adalah Yesus. Mereka nggak akan bisa menjawab. Mereka memiliki legalitas apa menjadikan Yesus sebagai tafsir dari daging dan juga manusia tadi? Tidak bisa. Tidak ada. Pada mulanya adalah firman bersama-sama dengan Allah. Firman adalah Allah. Itu perkataan yang tidak ada isinya. Pada mulanya adalah Allah. Allah bersama-sama dengan Allah. Allah adalah Allah. Jika firman adalah Allah, kan bisa dikatakan begitu kan? Pada mulanya adalah Allah. Allah bersama-sama dengan Allah. Allah adalah Allah. Kata apa itu? Bang Nonami. Ya, buat saudara-saudaraku yang Islam ya, yang di atas, mohon gantian dulu ya, Bang Kafis, ada yang mau disampaikan Bang? Ada saudara kita Muslim ini, Bang Baruk, turunkan aku Bang. Mau naik. Turunkan aku Bang. Ya siap Bang. Syukran Bang ya, jazakallah khair. Gantian dulu Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan yang mau menanggapi silakan. Jika ada yang Kristen di sini silakan menanggapi. Nonami, Islam apa Kristen Bang? Biar kita langsung diskusi Bang. Bang Faruk udah berapa hari nggak diskusi ini? Nonami, Islam apa Kristen Bang? Nonami, Bang Indra, Islam apa Kristen Bang? Bang Indra. Islam Bang, Islam. Ya, assalamualaikum Bang. Islam. Bang Nonami, Islam apa Kristen Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi. Patur mau. Oke. Izin abangku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, Bunda Sef begini, karena kebetulan di situ ada adik-adiknya juga mendengar ya. Bunda Sef di sini standby aja dulu. Nanti kalau ada Kristen kita jadi biar kita berdiskusi, Bunda Sef nanti lihat sendiri bagaimana tentang apa konsep ketuhanan, ya kan? Bagaimana Bunda Sef ya? Ya Bun, demi Allah Bun ya, demi Allah begitu Bunda Nora menjelaskan masalah tentang jenazah Yesus menghilang itu, ya ampun nggak masuk akal banget waktu saya di Kristen gitu ya. Terus yang kemudian yang Kristen bercerita bahwasanya Kristen itu muncul di abad pertama, saya pun menjanggal, makanya saya mualaf Bun gitu. Jadi saya menangis, Bunda tadi menjelaskan, saya benar-benar menangis. Ternyata saya tidak salah masuk mualaf ini, saya tidak salah gitu. Jadi kedua adik saya ini sekarang lagi belajar Islam Bun. Dia hanya bertanya tiga masalah aja Bun. Masalah menghilangnya jenazah Yesus yang kayak direkayasa, terus yang kemudian Kristen muncul di abad pertama pun menjanggal bagi mereka. Adik saya yang berdua ini. Ya. Jadi perihal tentang Islam Kristen muncul di abad pertama, Kakak Sif, untuk tambahan nih ya, perlu Kakak ketahui. Yang pertama, ya, Yesus itu tidak pernah menyebut iman Kristen. Yesus tidak pernah mengenal iman Kristen. Bahkan mama atau wanita yang melahirkan dia tidak disebut dengan iman Kristen, dia pun tidak kenal iman Kristen. Bahkan ke-12 murid-muridnya Yesus sebelum Yudas itu dikatakan berkhianat tidak mengenal iman Kristen. Tidak ada satu ayat di dalam Bible di mana Tuhan berfirman atas nama iman Kristen. Tidak ada satu ayat di dalam Bible di mana Tuhan berfirman untuk umat Kristen, tidak ada. Ya, kata Kristen itu pertama kali muncul, itu dia yang memunculkan adalah Paulus, Kisah Para Rasul 11 ayat 26 di Antioquia. Di situ kali pertama mereka itu dikatakan Kristen. Sebelum itu tidak ada kata-kata Kristen itu tadi. Jadi jangan mereka mengatakan Kristen itu sudah ada di abad pertama. Itu bohong, mereka berbohong. Mereka berbohong. Peribadatan hari Minggu juga tidak ada diperintahkan oleh Yesus. Bahkan Maria dan murid-muridnya tidak pernah menyampaikan peribadatan hari Minggu. Ya, assalamualaikum Bang Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya sedikit aja, sekejap aja, karena baterai juga sudah mau habis. Mumpung belum habis ya. Saya akan menjawab tentang bagaimana Israel ya. Nanti insya Allah kalaupun ada kurang lebihnya nanti Akhi Faruk dan akhi-akhi yang lain luruskan. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk para hamba Allah yang ada di room, dan juga assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk para hamba Allah yang ada di live comment. Sedikit saya uraikan tentang bagaimana munculnya Bani Israel, yang dimana Allah memberikan gelar Bani Israel itu kepada keturunan anak Yakub, yang dimana anak Yakub kala itu yang dimana Yakub kala itu beliau Allah perjalankan di tengah malam ya, yang di mana dikatakan Isra itu sama ketika baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW Isra Mi'raj ya ke Siratul Muntaha. Nah, begitupun Nabi Yakub diberikan tugas ataupun diperjalankan dari Yerusalem atau Filistin sampai ke Mesir, itu bolak-balik dalam satu malam. Nah, maka disitulah Allah berikan beliau gelar Israel, bukan seperti yang tertulis di dalam Bible yang dimana Allah berkelahi dengan Yakub dan Yakub menang. Karena Yakub sudah menang berkelahi melawan Allah dan manusia, lalu dia diberikan gelar Yakub, itu salah. Israel itu salah ya. Jadi semenjak adanya Israel itu, ketika Allah memberikan gelar kepada baginda Nabi Yakub alaihissalam, ketika beliau pun diperjalankan di waktu malam. Perjalanan malam itu artinya Isra ya, Isra itu malam, perjalanan di malam hari itu. Jadi bukan seperti yang tertulis di dalam Perjanjian Lama, kitabnya orang Kristen, bahasanya Nabi Yakub berkelahi dengan Allah dan menang, dan manusia juga ia pun dapat menang. Jadi itu saja. Mohon maaf kalaupun ada kurang lebihnya karena saya buru-buru ya. Jadi kalau kurang sempurna mungkin para hamba Allah yang lain yang akan menyempurnakan. Oke, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati antum-antum semua. Masya Allah, Masya Allah. Ya, Bang Pangeran atau Lai Theodor, ada yang mau ditambahkan? Silakan. Bang Pangeran atau Lai Theodor. Penjelasan Israel tadi udah valid.
tinggal nambah. Kurang besar suaranya Le Theodor, kurang besar suara lain. Iya, kayaknya sudah lengkap ya tadi yang dibahas Bang Akil Mualaf tadi sama penjelasan. Nanti kita tinggal nunggu teman yang lain yang ingin masuk. Masya Allah, Masya Allah. Ini Bang Pangeran, silakan. Ada yang mau tambahkan? Enggak ada. Pangeran naik. Enggak ada, Bang. Silakan. Belum ada. Ada. Oke, ayo silakan Kakak Sif. Jika mau ditanggapi Kakak Sif. Kak Sif. Oh, saya masuknya Bang Faruk. Ya, di sini ada tempingan ini. Jawab siapa yang jadi saksi Muhammad menjadi nabi? Bang Faruk. Ya. Saya hanya mengucapkan terima kasih sama Bunda Nora udah menjelaskan tentang dua tadi pertanyaan saya itu benar-benar saya udah tidak mengganjal lagi di pikiran saya sehingga saya memang memantapkan mualaf gitu. Dan kedua adik saya juga mau mualaf. Ini kami lagi berdebat ini dua adik karena kedua adik saya ini tinggal sama saya. Masya Allah. Dia ngotot dia ke Kristen dan dia ngotot gitu tentang abad pertama dan tentang hilangnya mayat Yesus itu aja sih. Ada lagi satu pertanyaan tapi kayaknya udah nggak sempat Bang Faruk atau besok-besok kita lanjutkan lagi gitu. Intinya saya mengucapkan terima kasih banyak sama Bunda Nora. Halo Kak Sep. Iya. Sini aja adanya. Waktu Tuhan dikebumikan tuh siapa yang kebumikan Kak di dalam Bible Kak? Nah, saya kan dulu saya Kristen. Saya meragukan tentang mayat Yesus menghilang, makanya saya mualaf gitu. Dan saya berterima kasih banyak sama Bunda Nora karena udah menjelaskan sedetail mungkin. Saya sempat menangis tadi. Saya benar-benar tidak salah pilihan saya menjadi mualaf. Masya Allah, Masya Allah. Begini bang, saya pernah tanya sama Uniripa di Komalnya Uniripa dan Bang Zuma. Malah justru Uniripa dan Bang Zuma karena mungkin terlalu banyak yang banyak kali yang naik sehingga penjelasannya kurang detail menurut saya Uniripa dan Bang Zuma gitu. Jadi saya lebih baik mencari Bunda Nora gitu. Jadi begini Kak Sep. Bunda Nora tadi itu benar-benar langsung saya tangkap gitu. Bunda Sep tinggal di mana? Untuk sekarang ini saya di Riau. Oh, daerah Riau ya. Berarti Pak Dewi. Ya, saya dari Surabaya asalnya. Oh, jadi adiknya ini masih gadis ya? Adiknya satu, saya masih gadis, yang satu lagi masih lajang cowok. Oh, cowok. Jadi dua-duanya ini yang mau masuk? Dua-duanya mau mualaf, tapi dia selalu dia berdebat tentang masalah abad pertama dengan yang Yesus menghilang itu gitu. Dia mencari tahu itu gitu. Kak Sep, masuk Islam itu udah tepat Kak Sep ya. Karena di perdebatan ini Kak Sep banyak yang apologet Kristen tuh yang masuk Islam Kak Sep karena mereka izin dulu Pangeran, sebentar dulu Pangeran, izin dulu sedikit ya Dek ya. Bunda Sep, ini adiknya yang lajang dengan yang gadis ini, sekarang lagi mendengarkan ya? Lagi mendengarkan, tapi dia intinya dia lagi mendengarkan, dia juga mau kerja kan, yang satu udah pergi kerja, nanti malam kami diskusi lagi karena dia juga udah membeli Al-Quran, udah belajar Al-Quran setahun yang lalu, tapi dia masih meragukan yang itu tadi. Pertanyaannya tuh sebenarnya ada 3 Bunda. Yang bagian yang keduanya tuh yang abad pertama itu ya, apakah iya yang abad pertama nih kami bertiga nih yang abad pertama nih mempertanyakan dalil dan datanya tuh tidak akurat. Oh gitu ya. Tadi kan udah yang Bunda itu Nora. Coba ditanya sama Kak Sifnya, kira-kira nanti malam jam berapa Berito tunggu di roomnya itu beserta adik-adiknya coba. Jam berapa Kakak Sif? Iya, biar kita enak diskusinya. Kita di room. Nanti gini. Oh iya, udah di roomnya Bang Faruk pun boleh. Nanti Nora datang. Di sini aja. Aku kena Benet loh. Waktunya, jamnya Kakak Sif, Kakak tentukan waktunya. Nanti misal jam 8 malam, jam 9 malam, Bang Faruk tidak akan naikkan siapapun. Iya. Kena Benet karena bicara ngawur. Kena Benet, akunya kena Benet. Kenapa sih Silas ini? Ngumpulnya jam 11 malam. Oh nggak apa-apa jam 11 pun itu bisa kan? Nggak apa-apa. Kalau memang pasti nggak apa-apa, jam 1 pagi pun saya tunggu. Saya akan live khusus untuk nunggu Kakak Sip beserta dengan 2 adik. Juga nanti akunya di Benet itu. Kalau saya nanti akunya di Benet itu. Kalau saya masuk kamu semua nanti di Sebentar dulu Bunda Sef. Ini domba-domba ini kalian diam dulu lah. Kalian kan udah dikatakan Yesus kalian binatang. Aduh. Ya silakan Bunda Sef.
Gini Bunda Nora, kalau saya masuk ke Komal Bang Zuma dan Unirepa karena terlalu rame mungkin Iya. mereka yang nonton sehingga penjelasannya kurang detail kalau menurut saya gitu kan. Iya, nggak Nah apa-apa. pagi ini saya ketemu Bunda Nora, baru detail saya ini langsung masuk akal, apa yang disampaikan Bunda Nora itu langsung masuk akal gitu. Oh ya. Nah, Jadi kalau adik saya yang cewek, yang Kristen, yang Kristiani Ah. yang cewek adik saya itu, dia lebih suka ke Komalnya Bang Zuma. oh iya. Oh. Jadi Nggak apa-apa gini Bang Sif, gini toh, nggak apa-apa jika memang adik kakak inginnya Bang Zuma, nanti saya pribadi yang akan telepon Bang Zuma, meminta Bang Zuma datang kemari. Tapi dipastikan jamnya gitu loh. Jadi nanti kakak dan 2 adik kakak datang kemari. Atau Bang, itu orang nggak ada. Kok apamu, akunmu yang bisa live itu? ini bisa live, bisa juga. Iya. Oh, akunku yang Iya. besar satu lagi, ada yang 10k lebih. Ada. Ah, itu bisa live. Aja deh. Pokoknya gini aja deh Bunda. Ya. Untuk sementara ini saya turun dulu karena saya juga ada kesibukan gitu kan. Sebenarnya ada Iya. pertanyaan satu lagi tapi kayaknya udah deh mencakup 2 itu aja pertanyaan bagi saya udah cukup banget udah. Iya. Kayaknya saya nggak salah pilih deh mau alap gitu. Iya. Jadi entah nanti kalau saya punya nama akun saya kan ada 5, lebih dari 5. Tapi tetap namanya Nora Aritonang. Nanti kalau klik pencarian Nora Aritonang, di follow aja semuanya Bunda. Jadi pada waktu saya live, ya kan, Bunda naik aja di situ. Pada waktu di situ ada saudara-saudara Bunda, ya kan Bunda? Masya Iya, Allah ya Bunda Sef ya. Masya Suka Allah, orang subhanallah, ya. makasih banyak ya Bun atas Ya, pencerahan sama-sama, Bunda Bundaku. tadi, penjelasan Bunda tadi, saya sempat menangis gitu kan. Masya Allah. Jadi begini, saya sedikit tambahin sebelum Bunda Sef turun. Jadi kita ini kan ada organisasi yang namanya APII, Apologet Islam Indonesia, ketua pembinanya adalah Bang Zuma. Nah, jadi siapa saja yang dimualafkan oleh Bang Zuma, itu sudah ada legalitasnya. Nanti sertifikat mualafnya langsung dari APII yang mengeluarkan. Kita hanya mengirimkan foto dari KTP kita kepada sekretarisnya yaitu Bang Ardiansa. Nanti mereka yang menguruskan itu. Sertifikat mualafnya nanti keluar, dikirimkan berupa PDF, baru diurus ke Dukcapil. Begitu Bunda Sef. Jadi tidak perlu, maksudnya gini, ada kan yang ke masjid, ya kan, biar keluar sertifikatnya. Dari API aja sudah bisa mengeluarkan Bunda. Oh, Nanti begitu. kalau Masya Allah, kalau nanti saudara Bunda ini mau masuk Islam, Masya Allah ya, mudah-mudahan Allah membukakan pintu hatinya, ya kan, menerima kebenaran. Dan orang-orang mualaf ini adalah sebenarnya orang-orang yang dipilih oleh Allah. Harus berbangga nih orang mualaf ini. Orang mualaf ini harus bangga.